Bab 34. Luo Xuan menatap bangunan berhantu yang telah ia tinggali selama seminggu ini dan merasa sedikit sedih untuk meninggalkannya. Meskipun hanya seminggu, ia telah mengalami banyak hal. Tampaknya selama 2 tahun tinggal di Chun'an, minggu ini tidak seramai minggu ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo pergi. Ye Mo membuyarkan lamunannya. Luo Xuan tersadar kembali dan mengangguk, baiklah, ayo pergi. Luo Xuan, apakah kamu tahu di mana letak Gulung Qiang? Meskipun Ye Mo tidak tahu di mana letak Gulung Qiang, dia yakin banyak orang yang tahu dan dia hanya perlu bertanya. Sama seperti dia tidak tahu di mana Shen Nong Jia berada tetapi dia bisa mencari tahu dengan mencarinya di internet. Luo Xuan menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Mo dengan aneh, aku tidak tahu, saudara Ye. Apakah kamu bahkan tidak tahu kemana kamu akan pergi? Aku sudah berada di Chun'an selama 2 tahun. Meskipun aku tidak benar-benar pergi keluar, aku mendengar sebagian besar gunung terkenal di Tiongkok. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentang Gulung Qiang. Kupikir itu adalah tempat yang belum pernah kukunjungi. Ye Mo berpikir, apakah dia ditipu oleh Hong Xi? Namun, nada bicara dan sikap Hong Xi saat itu tidak mungkin berbohong. Karena dia sedang berbicara dengan saudari ini saat itu, dia sebenarnya tidak bertanya di mana Gulung Qiang berada. Tidak masalah. Aku akan bertanya pada seseorang nanti dan kita akan tahu. Karena di sana mungkin ada sekte tersembunyi, gunung itu pasti terkenal. Orang-orang pasti tahu. Tetapi kemudian, Ye Mo dan Luo Xuan bertanya kepada banyak orang dan bahkan mencari di internet tetapi tidak seorang pun tahu Gulung Qiang. Luo Xuan juga bertanya dengan bingung, hai saudara, mungkinkah orang itu telah berbohong kepadamu? Ye Mo juga berkata dengan ragu, aku tidak berpikir orang itu akan menipuku, tetapi dari apa yang kami tanyakan, sepertinya tidak ada Gulung Qiang di sana. Ini sungguh aneh. Jika dia benar-benar putus asa, dia bisa pergi ke Beijing dan bertanya kepada Tan Jiao dan Luan Qingfeng, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Pertama, keduanya mungkin tidak mau memberitahu, dan Ye Mo tidak ingin melihat Tan Jiao yang sombong itu lagi. Bahkan jika dia tidak bertanya kepada keduanya, Zhang Zihui mungkin akan mengetahuinya, dia bisa bertanya kepada Zhang Zihui. Kakak Ye, kemana kamu berencana pergi sekarang? Luo Xuan menatap wajah Ye Mo dan tahu mereka tidak akan bisa pergi ke Gulung Qiang. Aku ingin pergi ke Ninghai dulu dan bertanya kepada seseorang yang kukenal tentang di mana itu. Ye Mo tidak senang karena rencananya dihentikan. Dari sudut pandangnya, Hong Xi bahkan menghancurkan dantiannya sendiri, bagaimana mungkin dia berbohong kepadanya tentang hal ini? Jika hanya sendiri, Ye Mo pasti akan menginjak pedang terbang itu ke Ninghai, tetapi dengan Luo Xuan sekarang, itu akan menyebabkan terlalu banyak perhatian di siang hari. Dan, dengan cadangan Qi-nya saat ini, akan sangat melelahkan untuk membawa Luo Xuan bersamanya ke Ninghai. Meskipun dia tahu Ye Mo bisa terbang, Luo Xuan tidak bertanya mengapa Ye Mo naik pesawat ke Ninghai. Karena Ye Mo memilih itu, dia pasti punya alasan. Meskipun bandara Chun'an sangat kecil, lalu lintas manusia di sana sangat padat. Ketika Ye Mo dan Luo Xuan masuk ke bandara itu sama sekali tidak sepi meskipun masih pagi. Hai saudara, apa yang sedang kamu lihat? Luo Xuan mengikuti Ye Mo dari dekat dan menyadari bahwa perhatian Ye Mo tertuju pada wanita parubaya yang sedang membaca koran begitu dia masuk. Ye Mo tersenyum, Luo Xuan, apakah kamu melihat wanita di samping jendela yang sedang membaca koran? Luo Xuan mengangguk, aku melihatnya. Ada apa, kakak Ye? Apakah kamu merasa orang itu familiar? Ye Mo terus bertanya. Luo Xuan menggelengkan kepalanya dengan bingung, aku belum pernah melihat orang ini dan aku sama sekali tidak merasa familiar dengannya. Namun, Luo Xuan tetap mengamati wanita itu dengan saksama dan yakin bahwa dia tidak tampak familiar. Aku yakin kau mengenalnya. Orang itu adalah kakak perempuanmu atau kakak perempuanmu yang kedua karena dia menyamar. Ye Mo berkata dengan yakin. Itu karena dia merasakan aura yang sama dari wanita ini seperti yang dia rasakan pada Luo Xuan. Ini berarti bahwa metode kultivasi mereka sama. Luo Xuan juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi sebelum dia bisa berbicara, wanita parubaya itu berbalik. Sepertinya dia menyadari bahwa Luo Xuan sedang mengamatinya. Saat dia melihat Luo Xuan, dia menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan di matanya tetapi segera berubah menjadi kekhawatiran. Meskipun ekspresi mata itu sangat halus, itu jatuh dengan jelas di mata Ye Mo dan dia lebih yakin bahwa wanita ini terkait dengan Luo Xuan. Tetapi begitu wanita ini melihat Luo Xuan, dia malah berbalik dan pergi. Luo Xuan segera mengikuti tanpa berbicara dengan Ye Mo. Dia yakin bahwa orang adalah kakak kelasnya Luo Yin. Ye Mo tidak mengikutinya. Dia melihat sekeliling dan yakin tidak ada yang menguntit mereka sebelum berdiri di samping menunggu Luo Xuan. Dia yakin wanita itu adalah kakak perempuan Luo Xuan dan Luo Xuan mengenalinya. Jika itu adalah kakak perempuan keduanya, Luo Xuan akan ragu-ragu terlebih dahulu dan bahkan bertanya kepadanya sebelum menghampirinya. Wanita itu datang ke sudut yang tenang dan melihat sekeliling menunggu Luo Xuan datang. Dia menarik Luo Xuan dengan cemas dan bertanya, Luo Xuan, bagaimana kamu bisa muncul di bandara tanpa topeng apapun? Kamu tidak ingin hidup. Kakak perempuan, apakah itu benar-benar kamu? Luo Xuan berseru kegirangan dan memeluk wanita ini. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia selalu khawatir pada kakak perempuannya. Sekarang setelah dia melihatnya, tentu saja dia sangat gembira. Luo Yin juga merasa lega. Dia selalu khawatir pada Luo Xuan dan sekarang merasa jauh lebih lega melihatnya. Namun, dia langsung bertanya, Luo Xuan, siapa pria di sebelahmu itu? Kamu pasti tidak seperti Luo Fei, jika Tuan tahu bahwa 2 dari 3 orang yang keluar kehilangan keperawanan, dia pasti sangat sedih. Wajah Luo Xuan memerah dan langsung berkata, kakak senior, apa yang kau katakan? Kakakmu tidak seperti orang yang kau pikirkan. Dia sangat baik. Dan, dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Bahkan pil Lotus Life yang kuberikan padamu terakhir kali adalah darinya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa punya pil berharga seperti itu? Dan mengapa dia menyelamatkanmu? Seorang pria yang bersikap baik kepada seorang wanita jelas tidak baik.
Luo Xuan, kamu tidak boleh mempercayai seorang pria. Luo Yin berkata dengan waspada. Kakak perempuan, aduh, bahkan sutra Niluo itu ditemukan dengan bantuan saudara Ye. Bagaimana bisa kau berkata begitu tentangnya? Meskipun aku tidak tahu apakah laki-laki itu baik atau jahat, tetapi saudara Ye jelas orang baik. Luo Xuan langsung menegur. Luo Yin menatap Luo Xuan dengan kaget dan berkata setelah beberapa saat, Luo Xuan, kamu belum pernah membantah kata-kataku sebelumnya, tetapi sekarang demi saudara Yemu, kamu telah melakukannya 2 kali. Apakah saudara Ye itu benar-benar sebaik itu? Luo Xuan mengusap-usap ujung bajunya dengan canggung dan berkata, kakak senior, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu, tetapi aku percaya padanya. Dia bukan orang jahat, dan kakak Ye lah yang mengenalimu saat itu. Apa? Bukankah kau yang mengenaliku? Dia memiliki kemampuan seperti itu. Apakah dia pernah melihatku sebelumnya? Luo Yin segera menjadi lebih waspada. Kemudian, seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu, Luo Yin berkata dengan cemas, Luo Xuan, kamu mengatakan bahwa saudara Ye membantu kamu menemukan sutra Niluo dan dia mengenaliku. Lalu, mungkinkah dia yang ada di luar kuil Yinghua malam itu? Luo Xuan, kamu masih terlalu muda. Jangan percaya kata-kata orang asing itu. Saat dia berbicara, wajah Luo Yin menjadi semakin serius. Semakin dia berpikir, semakin dia percaya bahwa mungkin orang Ye mengikuti Luo Xuan ke kuil Yinghua dan kemudian menyamar sebagai Luo Fei yang mencuri sutra Niluo dan kemudian menemukan Luo Xuan kemudian. Kakak perempuan, jangan berpikir seperti itu. Kakak laki-lakimu tidak seperti itu. Ditambah lagi, bahkan 1000 Niluo Sutra tidak akan bernilai apapun di mata kakak laki-lakimu, apalagi 1. Kakak perempuan, aku mohon berhenti mengatakan hal-hal buruk tentang kakak laki-lakimu. Dia orang yang sangat baik. Dia pria terbaik yang pernah kutemui. Dalam keputusasaan, Luo Xuan benar-benar menggunakan kata pria tetapi begitu dia mengatakannya, dia menyadarinya dan wajahnya memerah. Luo Xuan tidak ingin ada kesalahpahaman antara kakak seperguruannya dan Yemo dari lubuk hatinya. Kakak seperguruannya adalah orang yang paling dia hormati selain gurunya, sedangkan kakak Ye adalah orang yang paling dia kagumi. Dia telah menyelamatkannya berkali-kali dan bersikap baik padanya. Ditambah lagi, pil Niluo itu tidak berharga bagi kakak Ye. Dia bisa memberikan pil penambah energi yang jauh lebih berharga. Mengapa dia peduli dengan sutra Niluo belaka? Ditambah lagi, saudara Ye mengatakan bahwa sutra Niluo tidak berguna baginya, dan satu-satunya barang berharga adalah 2 kertas emas dan dia memberikannya kepadanya, bagaimana mungkin dia masih tertarik pada sutra Niluo? Namun, dia dapat memberitahu kakak perempuannya itu. Itu membuat Luo Xuan merasa bersalah untuk pertama kalinya karena dia menyembunyikan sesuatu untuk kakak perempuannya demi Yemo. Luo Yin mendesah tetapi tidak melihat apapun. Dia bisa tahu bahwa adik kelasnya ini sangat mengagumi Ye Brother, tidak ada gunanya apapun yang dia katakan. Hanya saja dari lubuk hatinya dia ingin orang yang mencoba membunuh mereka adalah orang lain, bahkan Ye Brother itu, bukan Luo Lin. Bagaimana kabarmu dengan saudara Ye beberapa hari ini? Luo Yin bertanya dengan santai. Dia bisa tahu bahwa saudari seperguruannya itu masih perawan. Ini berarti mereka tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Luo Xuan mengira bahwa dia memang menginap di kamar yang sama dengan Ye Mo tadi malam dan sekarang setelah saudari seperguruannya bertanya, dia merasa malu. Wajahnya bahkan sedikit memerah. Awalnya, dia pikir itu tidak apa-apa dan Ye Mo tidak mengatakan apa-apa tetapi sekarang setelah saudari seperguruannya bertanya, dia merasa mungkin itu tidak pantas. Luo Yin tahu bahwa jika dia tidak bertemu Luo Xuan tepat waktu, hanya butuh beberapa hari sebelum Luo Xuan juga kehilangan keperawanannya. Meskipun dia tidak menyukai Ye Mo, dia harus memuji cara Ye Mo. Sudah berapa lama dan bahkan Luo Xuan sangat mengaguminya. Dia yakin bahwa Luo Xuan bertemu Ye Mo setelah pindah ke tempat baru. Melihat wajah saudari seperguruannya, Luo Xuan tahu bahwa dia salah paham lagi, jadi dia hanya bisa berkata, kakak seperguruan, kita bicarakan ini nanti saja. Kakakmu masih menungguku di sana. Ayo kita ke sana dulu. Luo Xuan, katakan padaku, jika kau tidak menemuiku, kemana kau akan pergi? Luo Yin bertanya dengan serius. Luo Xuan mengamati wajah kakak seperguruannya dan berkata tanpa banyak percaya diri, awalnya, saudara Ye akan pergi ke Ninghai dan aku juga akan pergi bersamanya, lalu. Dia memikirkannya cukup lama dan akhirnya tidak mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Ye Mo ke Sekte Heliu untuk membunuh orang. Jika dia mengatakan ini, mungkin saudari seperguruannya akan langsung marah. Baiklah, sekarang kau tidak perlu pergi kemanapun karena kita sudah bertemu. Segera kembali bersamaku, kata Luo Yin tegas. Tapi. Luo Xuan ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Ye Mo dan berkata, tapi saudari seperguruan, aku sudah berjanji pada kakak Ye bahwa aku akan pergi bersamanya. Luo Yin segera menyela perkataan Luo Xuan, tidak, Luo Xuan, kau harus kembali bersamaku. Begitu banyak hal yang terjadi kali ini, dan Luo Lin sudah bersama Qi Yulin itu. Jika sesuatu terjadi padamu lagi, apa yang akan dilakukan Tuan? Luo Xuan berkata dengan nada memelas, kakak senior, kakak Ye pernah tertipu sebelumnya dan dia kehilangan cintanya. Jika aku mengingkari janjiku, dia akan tertipu lagi. Jadi, kau masih menyangkal bahwa kau tidak menjalin hubungan dengannya. Apa hubungannya kehilangan cintanya denganmu? Kau perlu menghiburnya. Seiring berjalannya waktu, kau bisa menggantikan wanita yang menipunya, kan? Tidak lebih, kita harus kembali. Ini bukan hanya tentang kau dan dia, ini juga tentang Niluo Sutra. Tahukah kau betapa pentingnya Niluo Sutra bagi sekte kita? Sekarang setelah kita menemukan buku itu, kita harus segera memberi kabar untuk mencegah lebih banyak orang di luar mengetahuinya. Luo Yin berkata dengan serius. Kakak seperguruan, apakah kamu bersiap untuk kembali sekarang? Luo Xuan tidak berani berkata banyak setelah kakak seperguruannya menyebutkan sekte tersebut. Melihat Luo Yin mengangguk, Luo Xuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil melihat ke tanah, kalau begitu, kakak senior, aku akan memberitahu kakak Ye. Mehem, cepatlah.
Aku akan pergi membeli tiket pesawat. Kemudian, Luo Yin juga menuju ke loket tiket. Ye Mo melihat keduanya berdiskusi selama hampir setengah jam sebelum Luo Xuan kembali. Dia bisa menebak beberapa hal yang akan terjadi. Kakak Ye. Luo Xuan datang dan berkata dengan susah payah. Dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada Ye Mo. Dia berkata bahwa dia akan mengikuti kemana Ye Mo pergi tetapi sekarang, dia akan menarik kembali kata-katanya. Ye Mo segera mengerti apa yang sedang terjadi dan tersenyum, apakah kakak perempuanmu menyuruhmu untuk kembali? Mehem, tapi aku sudah berjanji pada saudara Ye untuk pergi bersamamu ke Sekte Heliu. Luo Xuan berkata dengan rasa bersalah. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu cepatlah kembali. Kau tahu kekuatanku, jadi jika takdir mempertemukan kita lagi, kita akan bertemu di masa depan. Tapi. Luo Xuan mengucapkan beberapa kata tapi. Dia benar-benar ingin tinggal bersama Ye Mo dan berkeliling. Jika dia kembali, dia tidak akan bisa keluar lagi. Dan, dia merasa sangat nyaman tinggal bersama Ye Mo dan semua yang dia inginkan berhasil. Dia telah mencari Sutra Niluo selama 2 tahun dan begitu Ye Mo datang, dia membantunya memecahkan masalah. Ye Mo merasakan ketergantungan Luo Xuan padanya. Dia memikirkan Ye Ling dan Tang Beiwei dan tanpa sadar mengusap kepala Luo Xuan. Wajah Luo Xuan memerah. Dia tidak menyangka Ye Mo akan melakukan ini tetapi dia tidak bergerak. Dia sebenarnya cukup menyukainya. Tidak ada alasan, kembalilah bersama kakak perempuanmu. Dia benar. Sutra Niluo sangat penting bagi sektemu, kembalilah dan berkultivasilah. Ye Mo juga cukup menyukai Luo Xuan yang pintar namun sangat polos ini. Dia teringat saat dia dengan gugup pergi ke lantai 9 untuk menangkap hantu dan saat wajahnya tampak khawatir saat dia memberinya pil pemulihan ki. Dia bahkan berjanji padanya dan menutup matanya dan melompat dari gedung. Memikirkan semua itu, Ye Mo sebenarnya merasa sedikit kecewa karena dia pergi. Kakak Ye, apakah aku bisa bertemu denganmu lagi? Luo Xuan melihat ekspresi Ye Mo dan tiba-tiba teringat wajah kesepian Ye Mo tadi malam dan merasa bersalah. Dia hampir berkata, aku bisa tinggal bersamamu. Meskipun dia tahu bahwa setelah kepergian ini, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan itu. Ye Mo tersadar dan wajahnya kembali normal. Dia mengeluarkan pil penambah energi terakhir dan puluhan jimat bola api dan memberikannya kepada Luo Xuan, benda-benda ini tidak banyak berguna bagiku, kamu bisa menyimpannya untuk mencapai level bumi. Dan jimat ini, aku yang membuatnya. Kamu bisa melemparkannya ke lawanmu, kamu hanya perlu mengucapkan kata Lin. Luo Xuan mengambil barang-barang yang diberikan Ye Mo kepadanya dan berkata dengan putus asa, kakak Ye, aku tidak bisa minum pil ini. Ini terlalu berharga. Ambillah. Jika aku membutuhkannya, aku bisa datang kapan saja. Mengenai apakah kita bisa bertemu lagi atau tidak, itu tidak penting, setelah aku menyelesaikan urusanku, mungkin aku akan pergi ke sana. Kakak perempuanmu ada di sini. Aku pergi dulu. Ye Mo berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa kakak perempuan Luo Xuan meragukannya jadi dia tidak ingin menemuinya. Luo Xuan tiba-tiba berkata, hai saudara, tunggu dulu. Luo Xuan mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari sakunya dengan hati-hati dan memberikannya kepada Ye Mo, kakak Ye, hanya ada 3 pil pemulihan ki di sini. Simpanlah. Ye Mo mengambil botol giok itu. Berkat pil-pil inilah dia benar-benar memahami Luo Xuan. Melihat Ye Mo menghilang dari pandangannya, untuk pertama kalinya, Luo Xuan merasa sedih. Ada perasaan kehilangan dan kesedihan yang tak terjelaskan di hatinya. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak akan bisa masuk ke dunia kecil itu sama sekali. Luo Xuan, apakah kamu menyukainya? Luo Yin tiba-tiba muncul di samping Luo Xuan dan menatap Ye Mo dan bertanya. Luo Xuan terkejut dan terbangun. Dia segera memasukkan barang-barang di tangannya ke dalam sakunya dan berkata dengan wajah merah padam, kakak perempuan, apa yang kau bicarakan? Kakakmu memiliki seseorang yang disukainya, dan aku seorang kultivator Dao. Setelah beberapa saat, seolah bertanya pada saudara seperguruannya atau seolah bertanya pada dirinya sendiri, bisakah kita bertemu lagi? Luo Yin tersenyum, Luo Xuan, kamu sudah memberinya pil pemulihan ki terbaikmu, dan kamu masih akan mengatakan kamu tidak menyukainya. Mungkin yang paling berharga bukanlah pil pemulihan ki, melainkan botol giok itu. Kakak seperguruan, kau melihatnya. Wajah Luo Xuan memerah, tetapi itu lebih karena kerinduan dan kesedihan. Luo Yin menghela napas, ayo pergi Luo Xuan. Kita tidak dari dunia yang sama dengannya. Kau benar. Kau tidak akan bisa bertemu lagi meskipun dia dari sekte tersembunyi di luar sana. Beberapa hal sebaiknya dikesampingkan, jika kau terlalu banyak memikirkannya, kau akan melukai jiwamu. Dan, hal-hal yang dia berikan kepadamu, jangan biarkan guru melihatnya saat kita kembali atau dia akan kecewa. Mehem, aku tahu, saudari bela diri. Luo Xuan menunduk. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak akan bisa memasuki dunia kecil itu meskipun dia tahu jalan masuknya, tidak peduli seberapa kuat dia. Dan setelah dia masuk, dia tidak akan bisa keluar lagi. Bahkan jika dia bisa, itu akan terjadi 50 tahun kemudian. 50 tahun, berapa lama 50 tahun seseorang bisa hidup? Terdengar suara gemuruh, sebuah jet penumpang berwarna putih melesat ke langit biru dan menghilang di antara awan-awan. Luo Xuan tidak dapat lagi mengendalikan emosinya saat air matanya membasahi tanah berbatu, tetapi tanda itu menghilang dengan cepat. Luo Yin menghela napas dan memegang tangan Luo Xuan, seperti air matamu yang jatuh ke tanah, dia akan segera menghilang. Ayo kita pergi, Luo Xuan. Ye Mo melihat Luo Xuan dan saudari seperguruannya naik ke pesawat dan memastikan tidak ada guru yang mengikuti, sebelum berbalik untuk meninggalkan bandara Chun'an. Setengah jam kemudian, Ye Mo muncul di Ninghai. Dia mengemasi pedang terbangnya dan memanggil taksi untuk kembali ke rumah tempat dia tinggal bersama Ning Qingsui. Berdiri di depan pintu, Ye Mo benar-benar merasa hampa. Indra spiritualnya segera memindai bahwa Su Wei tidak ada di sana. Apakah dia pindah? Kamarnya kosong. Tidak ada apa-apa. Sepertinya dia benar-benar pindah. Ye Mo membuka pintu sambil melamun saat dia masuk.
Ada banyak daun di tanah di halaman, jelas tidak ada yang mengelola taman untuk waktu yang lama. Hanya rumput hati perak di pot bunga yang hampir tidak bertahan hidup tetapi daunnya yang kering menunjukkan bahwa tidak ada yang merawatnya untuk waktu yang lama. Yemo diam-diam berjalan ke pot bunga dan menyentuh rumput hati perak dengan tangannya dengan lembut. Seolah merasakan sesuatu, rumput itu tampak sedikit lebih hidup. Yemo mengeluarkan sebotol air dan menuangkannya ke rumput hati perak. Air segera meresap ke dalamnya. Pada saat ini, terdengar suara dari luar, "Siapa yang kembali, bolehkah saya masuk?" Yemo mengamati indera spiritualnya dan berpikir aneh, mengapa dia kembali. Yemo sedang duduk di pot bunga, tetapi sekarang dia berdiri. Dia menatap wanita yang datang dan bertanya, "Jingwen, mengapa kamu datang?" "Aku juga baru saja kembali." Su Jingwen tampak lebih lelah dan tertekan dibandingkan tahun lalu. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa orang di halaman itu sebenarnya adalah Yemo. "Yemo, ternyata kamu." "Kupikir itu Su Wei yang kembali." Yemo tersenyum, "Jingwen, lama tak berjumpa. Kamu sepertinya kurang sehat akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, apakah Su Wei pindah?" Su Jingwen mendengar bagian pertama kalimat itu dan wajahnya langsung menjadi muram, tetapi setelah mendengar Yemo bertanya tentang Su Wei, dia segera berbalik dan menjawab, "Ya, Su Wei sudah lama pergi. Setiap kali aku lewat sini, aku selalu berpikir kamu atau King Sui akan kembali. Hari ini, aku melihat pintunya sepertinya terbuka jadi aku datang untuk bertanya. Aku tidak mengira kamu benar-benar kembali. Kupikir aku sedang bermimpi." Mendengar tentang King Sui, wajah Yemo juga menjadi muram dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jingwen, kamu. Pernahkah kamu melihat King Sui? Apakah dia kembali untuk tinggal di sini?" Meskipun dia tahu bahwa Ning King Sui mungkin tidak akan kembali, Yemo tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Alasan dia tidak pergi ke Suanjiang terlebih dahulu dan malah kembali ke Ninghai adalah karena jauh di dalam hatinya, dia berharap King Sui telah kembali tetapi kenyataannya dia tidak kembali. Bahkan rumput hati perak yang dia rawat pun mati. Ada sedikit kekecewaan di mata Su Jingwen. Tepat saat Yemo mengatakan bahwa dia tampaknya tidak dalam keadaan baik, dia sebenarnya merasa senang karena Yemo peduli padanya. Namun, dia segera bertanya tentang Su Wei dan Ning King Sui. Seolah-olah dia datang ke sini hanya untuk menyampaikan pesan. Namun, Su Jingwen segera memperbaiki mentalitasnya. Dia hanya berteman biasa dengan Yemo dan Yemo menyelamatkan nyawa ibunya dan dirinya. Sekarang setelah Yemo bertanya tentang Ning King Sui, Su Jingwen tetap menjawab meskipun merasa sedikit kecewa dan sakit hati, King Sui kembali ke negara bagian Yu setelah terluka di jalan-jalan di Ninghai terakhir kali. Dia tidak pernah kembali lagi. Aku menelepon Li Mumei dan mengatakan bahwa aku ingin mengunjunginya. Li Mumei mengatakan kepadaku bahwa King Sui tampaknya telah kehilangan sebagian ingatannya tetapi ibu King Sui tidak ingin dia mengingat apapun, jadi. Meskipun Su Jingwen tidak mengatakan alasannya, Yemo dapat menebaknya. Ibu Ning King Sui takut dia akan mengingat sesuatu setelah melihat Su Jingwen, jadi ibunya menghentikan semua orang yang dikenal Ning King Sui di Ninghai untuk pergi menemuinya. Su Jingwen memang tahu sesuatu tentang Ning King Sui. Li Mumei memberitahunya. Mungkin setelah kejadian itu, Ning King Sui lupa saat-saat dia bersama Yemo. Melihat mata Yemo yang kecewa, Su Jingwen menghela napas. Murid di matanya sebelumnya telah menjadi pria dewasa, pria yang diganggu oleh cinta. Saat Su Jingwen melihat mata Yemo yang kecewa, dia sebenarnya memiliki perasaan ini di dalam hatinya, mungkin itu karena Ning King Sui tidak begitu mencintai Yemo. Jika dia mencintainya, dia akan memiliki beberapa kesan tentangnya, tidak peduli seberapa kecilnya. Yemo tiba-tiba berpikir bahwa dia masih belum bertanya apa yang salah dengan Su Jingwen sejak dia datang ke sini. Ini tidak sopan. Yemo segera bertanya, "Jingwen, aku baru saja kembali dan rumah agak berantakan. Apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu?" "Oh, Yemo, apakah kamu bebas sekarang?" Su Jingwen tersadar dan segera bertanya. Yemo mengangguk, "Mehm, aku mau." Su Jingwen segera berkata, "Aku ingin mengajakmu makan, bolehkah?" Yemo tersenyum, "Tentu saja. Kalau aku tidak punya banyak uang, seharusnya aku yang mengundangmu. Kamu sudah pernah mentraktirku makanan." Wajah Su Jingwen langsung cerah, "Ayo pergi. Mobilku ada di luar." Mendengar perkataan Su Jingwen, dia langsung tahu bahwa Su Jingwen mungkin tidak kebetulan mampir ke sini, tetapi sengaja datang ke sini. Ini jelas bukan pertama kalinya baginya. Dia mungkin melakukan ini setiap hari. Mobil Su Jingwen memiliki aroma samar, mirip dengan aroma tubuhnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai aroma ini. Tepat saat Yemo menutup pintu mobil, Su Jingwen berbalik dan berkata, "Yemo, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Westlake lagi, bagaimana?" Yemo langsung teringat pada adik perempuan Fang yang anggun dan menggerakkan itu dan semua hidangan dengan harga yang sama serta momen ketika dia pertama kali makan bersama Su Jingwen. "Mehm, aku sangat suka teh buatan saudari Fang. Ayo kita ke sana." Yemo mengangguk setuju. Su Jingwen menyalakan mobilnya dan tidak jauh dari situ, teleponnya berdering. Su Jingwen mengangkat telepon dan melihat nomornya. Dia mengerutkan kening dan menutup telepon. Namun, tindakannya tampaknya tidak ada gunanya karena teleponnya berdering lagi. Yemo berkata, "Jingwen, ayo kita tukar. Kamu duduk di sini dan aku akan menyetir." "Mehm." Su Jingwen menghentikan mobil dan bertukar tempat duduk dengan Yemo. Ketika pantatnya yang lembut dan montok melewati Yemo, Yemo bereaksi terhadapnya di sana. Untungnya itu sangat singkat. Yemo merasa sedikit canggung. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki pengendalian diri yang ia kira dalam hal-hal ini. Ia bahkan memikirkan jurang yang dalam di dada Ning King Sui di dasar tebing Sen Nong Jia. Yemo menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya sambil fokus mengemudi. Walaupun dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, wajah Su Jingwen sedikit memerah. Mengesampingkan hal-hal ini, Su Jingwen menjawab telepon, "Sepupu, apa yang kamu inginkan?" "Oh, aku sedang di luar dengan seorang teman sekarang. Aku tidak punya waktu untuk pergi. Kamu bisa pergi sendiri. Di malam hari." "Maaf, aku juga tidak punya waktu di malam hari. Aku akan menutup telepon."
Ye Mo tidak menanyakannya. Jika Su Jingwen punya sesuatu, dia akan memberitahunya. Karena tidak punya, dia tidak perlu bertanya. Tiba-tiba suasana di dalam mobil menjadi sunyi, seolah merasakan keheningan yang canggung ini. Su Jingwen tiba-tiba berkata, Ye Mo, kamu adalah tuan yang menjual jimat itu kepadaku, kan? Terima kasih. Kamu menyelamatkan ibuku dan kamu menyelamatkanku. Ye Mo juga menduga bahwa Su Jingwen mungkin mengenalinya jadi dia tidak menyangkalnya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Mo adalah orang yang menjual jimat itu padanya, Su Jingwen tetap sangat gembira ketika Ye Mo mengakuinya, itu benar-benar kamu. Terima kasih, Ye Mo, dan terima kasih atas gelang yang kamu buat untukku terakhir kali. Ye Mo baru menyadari bahwa Su Jingwen mengenakan gelang kasar dengan 2 manik-manik. Terakhir kali, dia melihat Ning Qingsui memiliki 3 manik-manik. Mungkin itu diberikan kepadanya oleh Su Jingwen. Dia langsung memikirkan gelang yang dia suruh Ning Qingsui bawa, jadi dia bertanya, Jingwen, terakhir kali aku meminta Qingsui membawakanmu gelang. Kenapa kamu tidak memakainya? Ye Mo penasaran karena gelang yang terakhir itu jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Mengapa Su Jingwen memakai yang jelek dan menyingkirkan yang bagus? Su Jingwen ragu-ragu sebelum berkata, aku suka yang ini. Apakah kamu memberikan yang satunya untukku? Aku akan kembali dan memakainya di tangan yang lain. Ye Mo mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Itu urusannya sendiri, mana yang dia suka. Apakah kamu akan kembali untuk tinggal di Ninghai? Su Jingwen melihat bahwa Ye Mo tampaknya terus-menerus memikirkan sesuatu jadi dia bertanya. Tidak, aku sedang mencari teman untuk bertanya di mana Gunung Qiyang berada. Aku hanya sedang melewati Ninghai. Kata Ye Mo. Gunung Qiyang. Su Jingwen mengulanginya dengan aneh. Melihat nada bicara Su Jingwen yang terdengar sedikit aneh, Ye langsung bertanya, Jingwen, kamu pernah mendengar tentang Gunung Qiyang? Su Jingwen segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak tahu tentang itu, tetapi saya melihat beberapa gambar dari minggu lalu. Seseorang pergi berwisata ke Gunung Kunlun dan menemukan piring hitam. Piring itu bertuliskan kata-kata Qi yang dalam aksara Cina tradisional. Ye Mo berpikir dan cepat bertanya, apakah hanya 2 kata ini? Su Jingwen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, salah satunya adalah tebing bayangan Qiyang, yang lainnya adalah Sungai Seribu Heliu. Jadi, itu di daerah Gunung Kunlun. Sepertinya dia masih perlu bertanya kepada Zhang Zihui. Mereka akan segera tiba di restoran Westlake dan Ye Mo tiba-tiba memutar mobil dan mengikuti sebuah Audi hitam. Dia melihat seorang pemuda di Audinya dan merasakan penanda indera spiritualnya lagi. Penanda ini adalah yang dia buat di serangga Gu. Gu itu ada di Chengqing dan dia tidak menyangka akan merasakannya secepat ini lagi. Su Jingwen segera berkata, Ye Mo, restoran Westlake tidak ke arah sini. Ye Mo baru menyadari Su Jingwen masih di dalam mobil dan berkata dengan nada meminta maaf, Jingwen, aku baru saja melihat orang yang sangat penting. Aku lupa ini mobilmu. Bagaimana kalau aku turun dulu dari mobil dan setelah selesai, aku akan mentraktirmu makan. Meskipun Su Jingwen tidak terlalu senang, dia tetap berkata, mengapa kamu turun? Tidak bisakah aku ikut denganmu? Baiklah, tapi ini murni masalah pribadi. Aku khawatir ini akan menimbulkan masalah bagimu. Saat Ye Mo berbicara, dia melihat mobil itu berhenti di sebuah bar bernama Wei Xian. Semua orang tahu apa yang dilakukan orang-orang di bar. Jarang ada yang datang ke sana hanya untuk minum, jadi Ye Mo agak khawatir membawa Su Jingwen masuk. Tunggu, Ye Mo, kulihat semua orang yang masuk ke sini perlu kartu anggota. Kami tidak punya. Bagaimana caranya kami masuk? Su Jingwen sangat teliti. Dia mengikuti Ye Mo ke pintu dan memperhatikan bahwa semua orang di Wei Xian ini punya kartu anggota ini. Ye Mo berbalik dan tersenyum, tidak apa-apa. Aku punya satu. Kemudian, dia mengeluarkan kartu yang sama persis dengan milik orang di depannya. Wajah Su Jingwen berubah dan tampak teringat sesuatu namun akhirnya tidak mengatakannya dan hanya mengangguk. Memang, ketika Ye Mo menggunakan kartu di pintu, orang itu tidak menghentikan mereka, sebaliknya, dia membungkuk dan menuntun mereka masuk. Aku akan ke kamar 207. Indra spiritual Ye Mo menemukan target di kamar 205 dan 2 orang wanita tampaknya telah dibawa masuk. Kamar 207 dan kamar 205 berada tepat di sebelah satu sama lain. Keduanya masuk ke kamar, Ye Mo menyuruh pelayan pergi dan menggantungkan tanda jangan ganggu di pintu. Melihat Ye Mo menutup pintu, jantung Su Jingwen mulai berdetak lebih cepat. Tentu saja dia tahu apa yang biasanya dilakukan orang-orang di sini, dia bahkan mendengar lengekan dari satu pintu. Bukankah Ye Mo mengatakan dia mengikuti seseorang? Mengapa dia membawanya ke sini? Dan, ruangan ini sepertinya memiliki suasana yang akrab, bahkan saat bersama Ye Mo, Su Jingwen merasa sedikit gelisah. Indra spiritual Ye Mo segera memindai situasi tetapi tidak dapat mendengar suara apapun. Dia bersiap untuk mengarahkan suara ke dalam ruangan ketika dia berbalik dan melihat Su Jingwen yang tampak sedikit cemas. Dia segera mengerti mengapa dia begitu gugup. Jika hanya dia yang masuk ke ruangan ini dan menutup pintu, orang-orang akan mencurigainya. Jika dia menemukan seseorang yang tidak dikenalnya, dia tidak akan bisa memberitahu mereka apa yang sedang dia lakukan. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Su Jingwen, maaf, Jingwen karena telah merepotkanmu seperti ini, tetapi orang yang aku ikuti hari ini sangat penting jadi aku perlu tahu apa yang sedang mereka lakukan di Ninghai. Wajah Su Jingwen menjadi tenang dan membetulkan rambutnya lalu tersenyum, tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak mengenakan apa-apa. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya tampak telah mengambil keputusan dan bertanya, Ye Mo, apakah kamu selalu sering datang ke sini sebelumnya? Ye Mo tercengang dan menjawab, tidak, ini pertama kalinya aku ke sini hari ini. Ada apa? Mata Su Jingwen berbinar dan langsung bertanya, tapi bagaimana kamu bisa punya kartu VIP ini? Aku tidak pernah melihatmu mengajukannya. Ye Mo tiba-tiba mengerti maksud Su Jingwen. Dia pasti tidak suka fasilitas seperti itu dan mengira dia sering datang ke sini. Ye Mo langsung tersenyum dan berkata, ketika kita masuk, bukankah ada 2 orang yang kebetulan pergi? Aku meminjamnya dari orang yang berpapasan denganku.
Jadi begitulah. Su Jingwen tiba-tiba bernapas lega tetapi langsung merasa terkejut. Ketika Ye Mo datang bersamanya, dia tidak berhenti sama sekali tetapi dia masih bisa mengambil kartu VIP seseorang. Ini terlalu sulit dipercaya. Mereka hanya saling berpapasan. Betapa singkatnya interval waktu itu. Namun, setelah memikirkan identitas utama Ye Mo, dia pun mengerti. Dan sedikit rasa tidak nyaman di dalam hatinya pun menghilang. Namun, dia langsung berpikir, mengapa dia tidak senang jika Ye Mo sering datang ke sini. Su Jingwen menatap Ye Mo lagi dan Ye Mo sudah berdiri di sudut. Dia memegang belati kecil di tangannya dan belati itu memotong dinding seperti tahu. Setelah beberapa saat, percakapan di sebelah pun berakhir. Namun, percakapan itu tidak normal. Tampaknya itu adalah pembicaraan kotor antara dua pria dan wanita. Napas berat dan rengekan terdengar. Wajah Su Jingwen semerah apel, bahkan lehernya memerah. Dia menatap Ye Mo. Konsentrasi Ye Mo tampaknya tidak terganggu sama sekali. Jantungnya bergetar. Apakah Ye Mo suka mendengar suara rengekan ini? Namun, melihat wajah serius Ye Mo, dia tahu bahwa bukan itu masalahnya. Pasti ada sesuatu yang lain. Ye Mo memang memperhatikan kedua pria yang baru saja masuk. Salah satu dari mereka memiliki tanda indera rogu pada dirinya, tetapi Ye Mo tidak dapat mengerti mengapa mereka menginginkan wanita begitu mereka masuk. Mereka bahkan tidak berbicara tetapi begitu fokus pada bisnis mereka. Jika tanda indera rohnya tidak ada di sana, dia benar-benar akan berpikir bahwa dia mengikuti orang yang salah. Setelah beberapa menit, perkelahian itu berakhir dan kedua gadis itu pun dipulangkan. Mereka mengenakan pakaian dan mulai minum bir. Ye Mo tiba-tiba mencium aroma samar ini dan teringat bahwa Su Jingwen ada di sini. Memikirkan suara tadi, dia merasa menyesal. Dia seharusnya membuka suara itu nanti. Maaf, Jingwen, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi saat ini. Ye Mo berkata dengan canggung. Su Jingwen dengan wajah merah menyala menatap tajam ke arah Ye Mo. Dia bahkan tidak mengatakan, tidak apa-apa. Itu berarti dia benar-benar marah. Melihat keadaan Ye Mo yang kacau, Su Jingwen mengalihkan pandangannya dan berkata, kali ini saja. Lain kali aku tidak akan memaafkanmu. Ye Mo akhirnya merasa sedikit lega. Dia pasti tidak akan bersamanya lain kali. Kali ini hanya kebetulan. Aku tahu kau tidak berusaha mendengarkan itu. Apa yang kau coba dengarkan? Su Jingwen tiba-tiba muncul di samping Ye Mo membuat Ye Mo teringat pantatnya yang lembut di mobil. Ditambah dengan pemandangan yang baru saja dilihatnya, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak bergoyang. Seolah merasakan tatapan mata Ye Mo yang tidak biasa dan panas dari tubuhnya, Su Jingwen segera memutar matanya ke arah Ye Mo, kamu tidak boleh berpikir kotor. Bahkan jika kamu melakukannya, pikirkan King Sui-mu, jangan pikirkan aku. Mendengar tentang King Sui, hati Ye Mo menjadi dingin. Rasa panas itu langsung hilang. Bahkan matanya pun menjadi sedih. Su Jingwen langsung menyesal setelah mengatakannya. Mengapa dia harus menyebut Ning King Sui? Perubahan ekspresi Ye Mo tidak bisa lepas dari tatapan mata Su Jingwen yang cermat. Dia mendapati bahwa Ye Mo telah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Tatapan mata yang penuh cinta itu menghilang tanpa jejak. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Su Jingwen semakin menyesali perkataannya dan melangkah mendekati Ye Mo. Ye Mo tersenyum, tidak apa-apa. Pikiranku sudah tidak karuan. Terima kasih sudah mengingatkanku. Meskipun Ye Mo sudah kembali tenang, saat Su Jingwen bergerak mendekati Ye Mo, dia merasakan yang dan energi segar mengalir dari tubuh Ye Mo dan benar-benar merasa sedikit tersesat seperti Ye Mo saat itu. Dia lupa bahwa dia semakin dekat dengan Ye Mo. Ye Mo menatap Su Jingwen dan tahu bahwa dia mungkin merasa menyesal atas kata-katanya tadi, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya sekarang. Dua orang di sebelah, satu hanya punya satu mata. Meski kedua matanya tampak normal, di bawah pemindaian indera spiritual, satu matanya tampak kusam. Selain satu mata, mata lainnya adalah seorang pemuda yang kuat. Pemuda ini tingginya lebih dari 1,9 meter dan Gu ada di pemuda ini. Hanzai, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Si mata satu menatap pemuda kekar itu dan berkata dengan jelas. Pemuda tegap itu mengangguk, ya, paman ke-9. Aku merasa jauh lebih tenang sekarang, dan perasaan khawatir serta takut itu pun hilang. Si mata satu tersenyum, pertama kali aku membunuh, aku lebih buruk darimu. Saat itu, Qian Bei merah tanah membawaku mencari wanita untuk bersantai. Lalu, setiap kali aku membunuh, aku perlu mencari wanita untuk bersantai. Ini pertama kalinya kau membunuh. Kau akan terbiasa. Kau baru saja bergabung dengan organisasi dan kau ditugaskan ke manusia kuning. Ini berarti para atasan sangat menghargaimu. Hanzai setuju dan terus bertanya, paman ke-9, apakah Qian Bei yang memimpinmu adalah pembunuh tingkat surga? Satu mata menggelengkan kepalanya, setelah dia mencapai bumi ungu, tidak ada berita tentangnya lagi. Kudengar misi terakhirnya adalah di Afrika dan setelah itu, tidak ada yang mendengar tentangnya lagi. Apakah Qian Bei itu hidup dalam persembunyian? Setelah kita mencapai pembunuh tingkat surga, kita dapat memilih hidup kita sendiri. Hanzai berkata dengan penuh kerinduan. Satu mata melambaikan tangannya dan berkata, kita bicarakan ini setelah kita kembali. Kita harus bicarakan target kita selanjutnya sekarang. Hanya kita berdua yang datang ke Ninghai kali ini. Jika kita melakukannya dengan baik, kita mungkin bisa naik peringkat. Kamu bahkan mungkin naik 2 tingkat. Hanzai mengangguk dan mendengarkan instruksi satu matanya. Satu mata mengambil peta, kami sudah pernah ke rumah tempat Ye Mo tinggal. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Namun, ada beberapa orang yang mengenal Ye Mo di Ninghai. Salah satunya adalah seorang guru bernama Yun Bing di Universitas Ninghai. Kudengar dia cukup dekat dengan Ye Mo dan dia juga punya anak. Anak ini adalah target kita malam ini. Ada juga wanita lain bernama Su Jingwen. Dia juga dekat dengan Ye Mo dan juga menjadi target lainnya malam ini. Hanzai mengangguk dan berkata, sekarang aku mengerti betapa mengerikannya menyinggung iblis bumi. Aku tidak tahu siapa Ye Mo ini, tetapi dia berani bertindak melawan iblis bumi. Kemudian, Hanzai menggelengkan kepalanya.
Namun, si bermata satu berkata dengan serius, Han Zai, jangan khawatir tentang itu. Misi kita adalah membunuh. Siapapun yang diperintahkan atasan kita untuk dibunuh, kita bunuh. Jangan sebut-sebut hal lain, oke? Su Jingwen membeku. Dia bahkan lupa kalau dia hampir berada di Yemo. Yemo menatap Su Jingwen dengan penuh rasa bersalah dan berkata, maaf, Jingwen, kali ini aku yang mendatangkan masalah ini padamu. Orang-orang ini punya dendam besar padaku. Mereka seperti anjing gila. Siapapun yang menyinggung mereka, mereka akan musnahkan. Aku hanya tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak akan melepaskan teman-teman yang kukenal. Mendengar perkataan Yemo, Su Jingwen tiba-tiba menyadari bahwa dia hanyalah teman biasa dengan Yemo dan mereka mengejarnya. Tragedi apa yang akan terjadi pada teman dekat dan kerabat Yemo? Yemo, keluargamu di Beijing dan Kingsway. Yemo tahu apa maksudnya. Yemo tersenyum, mereka tidak akan punya kesempatan, paling lambat, malam ini. Aku akan mencabut organisasi ini dari akarnya. Melihat Yemo tersenyum dengan niat membunuh, hati Su Jingwen bergetar. Dia belum pernah melihat sisi Yemo ini. Dia benar-benar memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Mungkin dia tidak pernah benar-benar mengerti siapa Yemo dan hanya melihat satu sisi dirinya selama ini. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jingwen menatap Yemo dengan cemas. Meskipun dia tidak tahu siapa Wan Ai dan Han Zai, dia tahu bahwa mereka adalah anggota organisasi yang sangat kuat. Yemo berdiri, ayo pergi dan ngobrol dengan tetangga sebelah. Su Jingwen tampak terkejut, kita akan pergi ke mereka sekarang. Iya, kita pergi sekarang. Aku akan bekerja sama dengan mereka. Yemo mengangguk dan berkata. Tapi, mereka semua pembunuh. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan kita? Su Jingwen menatap Yemo dengan bingung. Mereka akan melakukannya. Kemudian, Yemo berdiri dan membawa Su Jingwen keluar dari ruangan. Jingwen, bagaimana kabarmu di sini? Kau. Pada saat yang sama Yemo membuka kamarnya, pintu di seberang mereka, 206, juga terbuka. Seorang pemuda tampan dengan lengan memeluk seorang gadis yang wajahnya masih merah keluar dan saat dia melihat Su Jingwen, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Su Jingwen juga tercengang dan setelah beberapa saat memanggil, sepupu Wei Zeng. Kok kamu ada di sini? Pemuda tampan itu hampir tidak bisa mempercayai matanya. Setelah waktu yang lama, dia bereaksi dan wajahnya berubah hijau. Dia menunjuk Su Jingwen dengan jarinya dan berkata, Jingwen, kamu benar-benar membuka kamar di sini dengan seorang pria. Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu. Su Jingwen tidak pernah menyangka sepupunya yang selalu bersikap baik dan ramah padanya menjadi begitu menjijikan. Dia malah menunjuk wajahnya dan menyebutnya tidak tahu malu. Dia berkata dengan marah, Si Wei Zhen, apa hubungannya aku di sini denganmu? Siapa kamu bagiku? Bukankah kamu di sini dengan wanita lain? Apa hakmu untuk membicarakanku? Kamu. Si Wei Zhen merasa sangat marah. Memikirkan wanita yang telah dia pikirkan selama bertahun-tahun telah ditiduri oleh pria lain, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Aku seorang pria. Aku punya hiburan, jadi kenapa? Kadang-kadang hanya untuk bersenang-senang. Tapi kau benar-benar tidak tahu malu datang ke sini dengan pria lain. Si Wei Zhen marah. Dalam benaknya, Su Jingwen adalah miliknya, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menyentuhnya, tetapi orang lain sudah tidur dengannya terlebih dahulu. Su Jingwen menatap Si Wei Zhen yang sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengan Yemo dan menempel erat padanya dan berkata dengan jelas kepada Si Wei Zhen, Si Wei Zhen, aku tidak mengatakan apapun tentang hiburanmu. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Apakah aku ada hubungannya denganmu? Apa hakmu untuk mengaturku? Aku suka memesan hotel dengan orang lain. Apa hubungannya denganmu? Aku mencintai Yemo, jadi apa? Su Jingwen lembut di luar tetapi keras di dalam. Begitu dia marah, dia tidak akan peduli pada siapapun atau apapun. Ditambah lagi, terhadap Su Jingwen, Si Wei Zhen terlalu berlebihan. Baiklah, kukira kau sangat sibuk. Kau bilang kau ada urusan dengan temanmu, jadi ini urusanmu. Dasar wanita tak tahu malu. Bahkan jika kau menginginkannya, tidak bisakah kau mengatakannya padaku? Tidak bisakah aku memuaskanmu? Si Wei Zhen hampir menjadi gila karena cemburu. Dia berjalan beberapa langkah ke arah Su Jingwen dan menamparnya dengan tangannya. Su Jingwen yang sudah tenang kembali tersulut emosinya oleh Si Wei Zhen. Ia benar-benar tidak menyangka sepupunya akan segila ini saat marah. Ia sama sekali tidak punya akal sehat. Yemo mendengar kalau mereka sepupu jadi dia tidak ikut campur tetapi sekarang Si Wei Zhen akan memukulnya, dia tidak akan terus menonton. Sebelum tangan Si Wei Zhen mencapai Su Jingwen, Yemo sudah meraih pergelangan tangannya dan menamparkan beberapa telapak tangan ke belakang. Kemudian, dia menendang. Si Wei Zhen ditampar dengan sangat keras hingga mulutnya penuh darah dan beberapa giginya tanggal. Kemudian, dia ditendang kembali ke dalam ruangan. Suara dia jatuh ke tanah bahkan bisa terdengar dari luar. Wanita bersama Si Wei Zhen itu berteriak dan segera bergegas masuk untuk memeriksa Si Wei Zhen. Su Jingwen gemetar karena marah. Wajahnya pucat dan tidak bisa berkata apa-apa dalam waktu yang lama. Yemo mengirimkan sedikit energi ke tubuh Su Jingwen untuk membantunya tenang. Maaf, Yemo, aku merasa tidak enak badan. Aku akan kembali. Su Jingwen menenangkan diri dan menatap Yemo dengan penuh rasa minta maaf. Yemo segera berkata, tidak apa-apa. Kembalilah, aku akan baik-baik saja sendiri. Aku yang menyebabkan semua ini padamu hari ini. Jangan minta maaf. Su Jingwen tiba-tiba mendongak ke arah Yemo dan tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Yemo mengikuti Su Jingwen dengan indera spiritualnya hingga dia naik mobil dan pergi. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepupu Su Jingwen terlalu brengsek. Tetapi kemudian, Yemo menyingkirkan pikiran itu dan mengetuk pintu 205. Siapa dia? Kami tidak butuh layanan apapun di sini.
Suara serak salah satu mata terdengar. Yemo tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan menatap keduanya yang terkejut lalu berkata terus terang, kalian tidak butuh pelayanan, tapi aku butuh. Siapa kau? Bagaimana kau membuka pintu ini? Satu mata menatap Yemo dengan kaget. Dia jelas mengunci pintu, tetapi bagaimana Yemo bisa membukanya? Kepekaan terhadap bahaya sebagai pembunuh jangka panjang segera melonjak. Dalam sekejap mata, dia memiliki pistol hitam di tangannya. Han Zai juga menatap Yemo dengan waspada sementara tombak kecil berbentuk segitiga muncul di tangannya. Yemo tampaknya tidak melihat tindakan mereka sama sekali dan tidak melihat pistol di tangan salah satu matanya. Dia hanya berjalan masuk dan duduk. Setelah duduk, Yemo menatap dengan tenang ke satu mata, kamu dipanggil paman ke-9, kan? Aku datang untuk menyelamatkan hidupmu hari ini, tetapi jika kamu tidak mendengarkan, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Kau minta mati. Keganasan terpancar di mata salah satu dari mereka saat dia langsung mengangkat pistolnya dan menembak. Yemo tiba-tiba mengangkat tangannya juga dan pada saat yang hampir bersamaan salah satu matanya tertembak, dia menangkap peluru dengan kedua jarinya dan wajahnya menjadi dingin, jika kamu berani melepaskan tembakan kedua, aku tidak keberatan menempelkan klip ini di dahimu. Kau terkena peluru dengan tanganmu. Nada bicara salah satu mata menjadi gemetar, bahkan tangannya pun gemetar. Dia mendengar bahwa beberapa ahli bela diri kuno dapat menangkap peluru dengan tangan kosong. Namun, pemuda yang berada sedekat ini dengannya, hanya beberapa meter, tidak hanya menangkap peluru tetapi juga dengan dua jari. Bahkan ahli bela diri kuno tidak dapat melakukan itu. Apakah dia masih manusia? Yemo menjentikkan jarinya dan peluru itu melesat hampir melewati telinga salah satu matanya dan menembus dinding di belakangnya. Tepat ketika satu mata lebih terkejut, suara dingin Yemo terdengar, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah satu jari. Jika kamu masih ingin hidup, aku sarankan kamu untuk tidak bergerak. Kesabaranku tidak sebaik itu. Aku tidak akan memaafkanmu untuk kedua kalinya. Engkol. Pistol milik Wan Ai jatuh ke tanah. Dia benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia adalah seorang pembunuh. Orang macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Apa yang bisa membuatnya kehilangan keinginannya untuk bertarung? Namun pemuda di depannya ini membuatnya gemetar, merasa bahwa pemuda itu tidak terkalahkan. Dia merasa bahwa trik apapun yang dimilikinya, semuanya tidak berguna di hadapan orang ini. Dia akan mati begitu saja jika mencoba melakukan sesuatu. Siapakah orang ini? Kapan dia menyinggung orang seperti itu? Han Zai juga menatap Yemo dengan kaget. Senjatanya juga ikut meluncur. Yemo yang terkena peluru membuatnya tersengat listrik terlalu kuat. Apakah ini sesuatu yang dilakukan manusia? Qian Bei, kamu. Satu mata merasa bahwa orang ini tampak familiar. Dia tampak seperti Yemo pada gambar yang ditunjukkan kepadanya, tetapi ini terlalu mengejutkan sehingga dia tidak berani mempercayainya. Jika Yemo adalah orang yang menakutkan, bukankah sama saja dengan bunuh diri jika mencoba membunuh orang yang ada hubungannya dengan dia? Aku Yemo, orang yang ingin kau bunuh. Yemo tersenyum polos. Nada bicaranya sangat polos. Mereka berdua merasa putus asa. Jika orang yang menakutkan di depan mereka adalah Yemo, maka mereka tidak punya kesempatan untuk hidup hari ini. Si mata satu tiba-tiba menggertakkan giginya. Orang di depannya ini memang Yemo. Dia tidak menyangka Yemo adalah makhluk yang sangat kuat. Jika Yemo ingin membunuhnya dan Han Zai, mereka tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli apapun trik yang mereka mainkan, tetapi dia masih memiliki secercah harapan. Yemo tidak akan membunuh mereka tetapi bernegosiasi dengan mereka. Kalau tidak, dengan keahliannya, dia pasti sudah lama membunuhnya dan Han Zai. Ye Qian Bei, aku tahu jarak di antara kita sangat lebar. Di matamu, mungkin aku bahkan bukan seekor semut. Jika kau punya permintaan, tolong beritahu kami, tetapi jika kau ingin kami mengkhianati iblis bumi, bunuh saja aku. Si bermata satu menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi, itu akan berakibat kematian, jadi sebaiknya ia bersikap terus terang. Yemo berkata dengan tenang, kamu tidak berani mengkhianati Earthfin hanya karena keluargamu atau serangga Gu yang membuatmu takut. Satu mata menatap Yemo dengan kaget. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas perlahan, bagaimana kamu tahu kita memiliki serangga Gu di tubuh kita? Gubak merupakan cara bagi iblis bumi untuk mengendalikan bawahannya. Si bermata satu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa seorang pembunuh iblis bumi tertangkap kembali setelah mengkhianati organisasi. Kemudian, Gubak memakan dagingnya selama 3 hari 3 malam. Saat itu, daging pembunuh itu hampir habis dimakan tetapi dia masih melolong dan belum mati. Sejak saat itu, ia memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh mengkhianati organisasi. Yemo tersenyum, jangan bicara tentang serangga Gu di tubuhmu dulu. Yang ingin kukatakan padamu adalah, apakah kau tahu akhirmu? Han Zai melirik sekali dengan satu mata dan tiba-tiba menyela, asalkan kita mencapai pembunuh tingkat surga, kita bebas, jadi tujuanku adalah tingkat surga. Yemo tertawa dan langsung berkata dingin, jangan bicara tentang apakah kau bisa hidup sampai tingkat surga, tetapi bahkan jika kau bisa, itu akan menjadi akhir hidupmu. Kau seharusnya tahu tentang Raja Gu, kan? Dia mengendalikan kalian dengan serangga Gu. Serangga Gu jenis ini akan melahap kekuatan hidup dan darah orang yang kau bunuh dan mencernanya dalam tubuhmu. Lalu kenapa? Salah satu matanya menggigil mendengar kata-kata Yemo tetapi berkata tanpa mau mundur. Yemo menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Hanya saja setelah kau mencapai pembunuh tingkat surga, serangga Gu di tubuhmu akan matang dan makanan terakhirnya adalah kekuatan hidup dan darah esensi di tubuhmu. Tentu saja, setelah memakanmu, tugasnya telah selesai dan mereka dapat diambil oleh kepalamu, Raja Gu itu untuk mengembangkan cara-cara jahat. Kau bohong. Salah satu matanya bergetar ketakutan. Dia bahkan tahu bahwa Yemo tidak bohong, tetapi tidak dapat menahan diri untuk menyangkalnya secara lisan. Yemo mencibir, aku tidak berbohong. Kau sendiri yang tahu. Katakan padaku, apakah kau benar-benar pernah melihat pembunuh tingkat surga? Kau pasti tidak akan bisa melihatnya karena mereka telah digunakan sebagai sumber daya kultivasi.
Sesederhana itu. Apakah maksudmu semakin banyak kemenangan dan kehormatan yang kita peroleh, semakin dekat kita dengan kematian? Han Zai bertanya dengan gemetar. Tanpa sadar dia merasa bahwa Ye Mo benar, sangat benar. Bagaimana menurutmu? Ye Mo tidak menjelaskan lagi dan bertanya secara retoris. Setelah beberapa lama, si bermata satu mendesah, aku sudah menduganya sejak lama. Mengapa tidak ada satupun pembunuh tingkat surga? Jika mereka benar-benar akan bebas, mereka seharusnya memberitahu semua pembunuh itu. Bagaimanapun, kita pasti punya tujuan untuk diperjuangkan, tetapi aku belum pernah mendengar satupun pembunuh tingkat surga yang dibebaskan. Sekarang setelah mendengar kata-kata Qian Bei, aku yakin kata-kata Qian Bei itu benar. Paman ke-9, ini. Han Zai juga menatap dengan satu mata karena terkejut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, dengan satu mata memandang Ye Mo dan berkata, Ye Qian Bei, aku tahu sangat mudah membunuh kami untukmu. Aku tidak tahu mengapa kamu tidak membunuh kami dan tetap mengatakan yang sebenarnya. Kami sangat berterima kasih padamu, tetapi kami tidak dapat mengkhianati organisasi. Jadi, jika kamu akan membunuh kami, tolong lakukan dengan cepat. Aku, Yang Jiu, akan sangat berterima kasih. Ye Mo berkata dengan tenang, jika aku akan membunuh kalian, kalian pasti sudah mati sejak lama. Apakah aku perlu membuang waktu untuk berbicara dengan kalian? Tapi aku bilang kita tidak bisa mengkhianati organisasi. Satu mata berusaha melawan. Apakah karena ada serangga gu di tubuhmu? Ye Mo menatapnya dengan satu mata. Si bermata satu memutuskan untuk melawan dan berdiri, ya, itu karena serangga gu di tubuh kita. Qian Bei, kamu belum pernah melihat serangga gu ini sebelumnya dan kamu tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Aku lebih baik mati sekarang daripada mengkhianati organisasi. Bagaimana kalau aku bisa mengeluarkan serangga gu dari tubuhmu? Kata Ye Mo dengan jelas. Apa? Qian Bei, kau benar-benar bisa mengeluarkannya. Ye Mo menatap Ye Mo dengan heran. Kemudian, ia segera menyusul, Ye Qian Bei, jika kau benar-benar bisa mengeluarkan serangga gu dari tubuh kita, nyawaku akan menjadi milikmu. Kemudian, Wan Ai berlutut dengan satu lutut. Ekspresinya tidak hanya tulus tetapi juga penuh tekad. Han Zai menatap Wan Ai sekali. Meskipun dia besar, itu tidak berarti dia bodoh. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan pendiriannya sekarang, dia pasti akan mati. Dan, dia tidak pernah merasa memiliki hubungan dengan Ervin. Memikirkan hal ini, Han Zai juga berlutut di samping Wan Ai tanpa ragu-ragu. Siapa orang yang kau bunuh sebelumnya? Ye Mo bertanya dengan mata berbinar. Dia adalah seorang pedagang dari Makau di Ninghai. Si mata satu bahkan belum selesai berbicara dan dihentikan oleh Ye Mo, dia sudah tidak tertarik lagi. Kemudian, Ye Mo meraih lengan Han Zai. Dia mengayunkan tangannya dan seekor serangga gu berwarna kuning muncul di tangannya. Dia sudah berada di tahap tengah pengumpulan energi, dan terlalu mudah baginya untuk menemukan serangga gu. Wan Ai dan Han Zai menatap serangga gu di tangan Ye Mo dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa benda mengerikan seperti itu berhasil dikeluarkan oleh Ye Mo dalam waktu sesingkat itu. Organisasi itu berani membunuh orang seperti dia. Namun, Wan Ai langsung bersukacita. Semakin kuat Ye Mo, semakin bahagia dia. Ye Mo meremas serangga itu dan berkata, aku mengeluarkan serangga ini dari Chen King dan membiarkannya keluar. Serangga itu masih ada tandanya. Menurut kalian, kemana kalian bisa pergi? Mendengar perkataan Ye Mo, keringat dingin membasahi punggungnya. Ye Mo sudah menunggu orang-orang iblis bumi jatuh ke dalam perangkapnya, dan betapa lucunya mereka berani datang membunuh Ye Mo. Meskipun serangga gu di mata satu sedikit lebih merepotkan, Ye Mo hanya menghabiskan waktu kurang dari 30 detik dan mengeluarkannya dari mata satu. Melihat Ye Mo mengeluarkan dua serangga itu dan menaruhnya ke dalam dua kotak giok dan mengemasnya ke suatu tempat yang tidak diketahui, salah satu matanya merasakan kulitnya merinding. Satu-satunya perasaan di hatinya adalah, Ye Mo ini sangat menakutkan. Berapa banyak dari kalian yang datang ke Ninghai? Ye Mo mengeluarkan serangga gu dan kemudian bertanya. Si bermata satu menjawab dengan hormat, Ye Qian Bei, total kami ada 3 orang. Selain aku dan Han Zai, masih ada 1 orang lagi. Namun, dia sedang menunggu kabar dari kami. Setelah kami menyelesaikan misi, kami akan pergi ke Beijing bersama-sama. Ye Mo mengangguk dan berkata, kalian berdua, bersumpahlah bahwa kalian tidak boleh mengkhianatiku. Meskipun si mata satu dan Han Zai telah mengatakan bahwa mereka akan setia kepadanya, itu karena ancaman Ye Mo. Ye Mo tidak bisa mempercayai keduanya sepenuhnya sehingga sumpah itu diperlukan. Orang lain mungkin menganggap sumpah itu sebagai lelucon tetapi Ye Mo dapat mewujudkannya. Setelah keduanya mengucapkan sumpah, Ye Mo segera mengambil setetes darah esensi di antara kedua alis mereka dan membuatnya menjadi 2 batasan sebelum mengirim mereka kembali. Jika mereka adalah kultivator, mereka akan dapat menyingkirkan batasan dengan berkultivasi dengan cepat. Namun, Wan Ai dan Han Zai adalah orang biasa, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk menghilangkan batasan. Meskipun mereka melihat tindakan Ye Mo, keduanya tidak berani bergerak sama sekali. Setelah keduanya mengucapkan sumpah dan Ye Mo selesai membuat larangan, Ye Mo kemudian berkata, sekarang, pergilah cari temanmu itu segera. Qian Bei, apakah kita akan membawanya ke sini agar Qian Bei bisa menghilangkan serangga gu? Han Zai langsung bertanya. Ye Mo mencibir, lepaskan gu, apakah kau pikir aku seorang dermawan? Aku hanya butuh kalian berdua untuk memimpin jalan. Sedangkan untuk orang lainnya, bunuh dia segera, semakin cepat semakin baik. Aku tidak ingin menunggu lama, tetapi kau harus menggunakan jimat ini. Saat kau melihatnya, lemparkan ke arahnya dan katakan Lin. Alasan Ye Mo memberi mereka berdua jimat bola api adalah karena dia tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan jimat itu untuk membunuh, serangga gu itu akan melarikan diri. Begitu lolos, Raja Gu itu akan dapat mengetahuinya dengan sangat cepat. Tentu saja, alasan lainnya adalah untuk mengintimidasi mereka berdua. Han Zai masih ingin mengatakan sesuatu namun si mata satu segera menjawab, baik, Qian Bei, kami akan segera pergi. Satu matanya merasa terkejut dan takut.
Jika Ye Mo memilih orang lain, maka mereka akan tamat sekarang. Sekarang dia menyadari ketegasan Ye Mo dalam membunuh dan dia juga tahu mengapa Ye Mo menyuruhnya dan Han Zai untuk membunuh. Itu adalah simbol kesetiaan. Ye Mo memejamkan mata dan tidak berbicara. Setelah Wan Ai dan Han Zai pergi, indera spiritualnya segera memindai Xie Weizhen. Dia ditendang dan ditampar oleh Ye Mo tetapi masih berada di kamarnya. Namun dari caranya terus memanggil, dia mungkin memanggil bantuan. Ye Mo mencibir. Jika Xie Weizhen pergi, maka dia akan membiarkannya begitu saja, tetapi jika dia masih akan membuatnya marah, maka dia benar-benar tidak dapat disalahkan. Xie Weizhen sangat marah saat ini. Sejak dia masih muda, dia adalah orang jenius di usianya. Kapan dia pernah dihina seperti ini dalam hidupnya? Meskipun Su Jingwen tidak pernah setuju untuk mengejarnya, di matanya, tidak ada orang lain yang bisa menyentuh Su Jingwen. Tetapi sekarang, wanita impiannya tidak hanya ditiduri oleh pria lain dan dia ditampar di depannya dan bahkan kehilangan beberapa gigi. Jika dia bisa menelan penghinaan itu, maka dia bukan Xie Weizhen. Jadi dia akan memiliki nyali Ye Mo untuk dijadikan kambing hitam. Sedangkan untuk Su Jingwen, dia tidak lebih dari seorang pelacur tetapi dia tidak akan membiarkannya pergi karena berani mengkhianatinya. Ye Mo mengambil kembali indera spiritualnya. Dia benar-benar tidak menganggap Xie Weizhen ini sebagai ancaman. Dia sedang menunggu si mata satu dan Han Zai. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikannya, maka tidak perlu membuat mereka tetap hidup. Si mata satu tidak bertahan lama di luar. 1 jam kemudian, dia kembali ke kamar Ye Mo bersama Han Zai. Namun, dia tetap terkagum dan memuja saat menatap Ye Mo. Ye Mo tahu bahwa jimat bola apinya lah yang mengejutkannya. Ye Qianbei, misinya sudah selesai. Ye Mo mengangguk, tidak buruk. Gambarkan peta markasmu untukku. Iya. Si bermata satu duduk dan mengambil pena serta kertas. Tak lama kemudian, ia menggambar peta kasar. Ye Mo mengambil gambar itu dan melihatnya. Gambar itu memang berbeda dengan gambar yang diberikan Chen Qing terakhir kali. Tampaknya markas besar iblis bumi tidak berada di tempat mereka berdua menggambar, tetapi kedua tempat ini adalah dua tempat berkumpul. Melihat Ye Mo mengerutkan kening melihat peta, orang yang bermata satu itu langsung berkata, Ye Qianbei, saat para pembunuh kita sedang menjalankan misi, mereka akan melaporkan situasi setiap hari. Jika pada malam hari seseorang masih belum melapor, maka itu berarti sesuatu telah terjadi pada pembunuh itu. Jika kita berangkat ke Hong Kong saat ini, orang itu pasti sudah lama pergi saat Qianbei tiba di sana. Ye Mo tersenyum polos, aku yakin saat aku tiba, dia belum akan pergi. Kalian tidak perlu khawatir. Sekarang aku punya misi lain untuk kalian berdua. Jika kalian bisa melakukannya dengan baik, maka kalian tidak perlu memanggilku Qianbei, dan kalian bisa bekerja di perusahaanku. Jika kalian tidak bisa, maka aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Iya, Qianbei, Yang Jiu, dan Han Zai akan dapat menyelesaikan misi. Si bermata satu mendengar kata-kata Ye Mo dan bersuka cita. Dia sangat cerdas. Dia tahu bahwa Ye Mo memiliki beberapa kekhawatiran terhadap mereka berdua. Sekarang setelah Ye Mo mengatakan ini, itu berarti bahwa jika mereka melakukan misi dengan baik, mereka dapat diperlakukan sebagai anak buah Ye Mo sendiri. Hanya dengan kekuatan Ye Mo, dia merasa tidak akan terlalu buruk bekerja untuk Ye Mo dan dia tidak perlu khawatir tentang serang gagu. Baiklah. Ye Mo bertepuk tangan, di kamar 206, ada seorang pria bernama Xie Weizhen. Dia menyerang temanku jadi aku menghajarnya. Aku sibuk malam ini jadi aku tidak punya waktu untuk bermain dengannya. Kalian berdua bisa mengobatinya. Kurasa orang ini memanggil orang untuk meminta bantuan. Jika mereka bertindak berlebihan, kalian bisa membunuh mereka. Aku akan bertanggung jawab. Yang Jiu segera berkata dengan lantang, Qianbei jangan khawatir. Aku bisa membunuh badut seperti itu hanya dengan satu jentikan tangan. Dia khawatir Ye Mo meremehkan kekuatannya karena sejak Ye Mo masuk, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika Ye Mo meremehkan kemampuan mereka, maka dia tidak akan memberi mereka tugas yang terlalu penting jadi dia perlu menunjukkan dirinya dan kemampuan aslinya sekarang. Dia perlu memberitahu Ye Mo bahwa selain dia, Ye Mo, semua orang adalah hal yang mudah bagi pembunuh tingkat bumi seperti dia. Baiklah, mungkin aku akan kembali besok. Aku akan melihat apa yang akan kau lakukan. Temanku itu bernama Su Jingwen. Dia awalnya adalah orang yang akan kalian berdua bunuh. Baiklah, aku pergi. Kemudian, Ye Mo meninggalkan ruangan dan menghilang tanpa jejak. Melihat Ye Mo tiba-tiba menghilang, Yang Jiu menyeka keringat di dahinya dan tersentak. Ye Mo memberinya tekanan yang sangat besar. Terutama kalimat terakhir itu, dia hampir berlutut. Paman ke-9, Ye Qianbei ini terlalu kuat. Aku belum pernah melihat orang sekuat dia dan jimat bola api itu, hanya saja. Han Zai tergagap. Yang Jiu terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan serius, Han Zai, aku telah pergi ke banyak tempat dan mengalami banyak sekali bahaya. Aku telah melihat beberapa orang tangguh bahkan beberapa seniman bela diri kuno. Aku bahkan telah membunuh seorang seniman bela diri tingkat kuning sendiri, tetapi aku belum pernah melihat seseorang sekuat Ye Mo. Paman ke-9. Han Zai menatap Yang Jiu dengan ragu. Yang Jiu menghentikannya dan melanjutkan, Han Zai, kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai kesempatan. Ye Qianbei jelas orang terkuat yang pernah kulihat. Jika dia benar-benar bisa menghabisi Raja Gu, maka kita bisa menyerahkan nyawa kita kepadanya dan tidak merencanakan apapun. Kita hanya akan menjadi lebih kuat jika kita mengikuti yang terkuat. Dia teringat jimat bola api yang diberikan Ye Mo kepadanya dan masih merasa takut. Ada banyak hal aneh di dunia ini, tetapi dia belum pernah melihat selembar kertas yang dapat mengubah orang yang masih hidup menjadi debu yang berterbangan dalam sekejap. Ini terlalu aneh. Yang Jiu melambaikan tangannya dan berkata, apakah ini keberuntungan atau neraka kita, semuanya tergantung pada misi ini. Su Jingwen adalah target yang harus kita lindungi. Kamu dapat melihat bahwa Su Jingwen jelas bukan hanya teman biasa Ye Qianbei. Mungkin dia adalah wanita Ye Qianbei jadi kita tidak boleh gagal dalam misi ini. Iya, Paman ke-9, aku akan mendengarkanmu.
Han Zai tidak bodoh. Orang bodoh tidak akan bisa memasuki Earth Fin. Dia jelas tahu betapa pentingnya misi ini. Yang Jiu mengangguk dan berkata, jika kita berhasil kali ini, kita bisa mengikuti Yemo Qianbei, tetapi jika kita gagal, maka kematian adalah satu-satunya hal yang menanti kita. Jadi, bahkan jika kita mati, kita tidak boleh membiarkan misi ini gagal. Paman ke-9, kurasa sebaiknya kita masuk dan melakukan ini pada pria bernama Xie itu. Kemudian, Han Zai membuat pose memotong dengan tangannya. Yang Jiu mencibir, bisakah kita membunuh orang di tempat terbuka sekarang? Begitu kita membunuh Xie, kita akan diburu polisi. Dan jika kita diburu polisi, bagaimana kita bisa mengurus Su Jingwen begitu orang-orang Xie itu menyerangnya? Tujuan utama kita adalah melindungi Su Jingwen, bukan membunuh Xie Weizeng ini. Ditambah lagi, bahkan jika kita akan membunuhnya, kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Yemo mendapati Su Jingwen sedang duduk di kedai kopi dengan linglung. Dia tidak tahu tentang perasaan Su Jingwen terhadap Xie Weizeng, jadi dia tidak mengganggunya. Di dalam hati Yemo, Su Jingwen selalu menjadi sahabatnya, sahabat yang pengertian. Dia tidak terlalu banyak berpikir. Mengenai apa yang dikatakan Su Jingwen di pintu, dia menganggapnya sebagai kata-kata kemarahan. Namun, dia merasa bahwa Su Jingwen sama sekali tidak punya perasaan terhadap pria bernama Xie itu. Su Jingwen tidak semudah kelihatannya untuk diajak bicara. Dia memiliki sifat keras kepala di dalam hatinya. Jika dia telah memutuskan sesuatu, maka tidak peduli bagaimana Anda membujuknya, dia akan mengikuti pendapatnya sendiri. Dia sangat berpikiran kuat sementara pria bernama Xie itu terlalu subjektif. Sangat sulit bagi Su Jingwen untuk menyukai pria seperti itu. Yemo berhenti mobil Su Jingwen dan membuka pintu mobilnya. Dia menaruh beberapa jimat bola api di joknya sebelum pergi dengan tenang. Meskipun dia percaya pada kata-kata Yang Jiu, dia tidak bisa mempercayai apapun sepenuhnya. Dia tetap meninggalkan Su Jingwen dengan beberapa tindakan perlindungan diri. Jika Su Jingwen terluka karena dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Su Jingwen menghela napas dan berjalan keluar dari kedai kopi. Dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu bukan karena sepupunya, tetapi dia takut Yemo akan memandang rendah dirinya karena mengatakan hal-hal seperti itu. Dan, apakah Yemo akan salah paham karena kata-kata sepupunya? Namun, dia tidak bisa menemui Yemo dan menjelaskan hal-hal seperti itu. Ini membuatnya sangat gelisah. Meskipun sikap dan kata-kata kasar sepupunya sangat menyakitinya, itu bukan hal utama sekarang. Dia bahkan tidak peduli sama sekali sekarang karena dia telah melihat dengan jelas orang seperti apa sepupunya itu. Sebelumnya dia merasa bersalah karena menolak sepupunya, tetapi sekarang dia tidak merasakannya sama sekali. Dia masih tidak percaya bahwa orang yang ditemuinya hari ini adalah sepupunya yang biasanya sangat sopan. Su Jingwen membuka pintu mobil dan merasa tersesat. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin pergi mencari Yemo tetapi tidak punya keberanian. Su Jingwen menatap 5 jimat bola api di kursinya dengan kaget dan tiba-tiba merasa hangat. Yemo datang tetapi melihat bahwa dia linglung di kedai kopi dan tidak masuk, tetapi dia masih peduli padanya dan meninggalkan 5 jimat karena takut sepupunya akan melakukan hal-hal buruk padanya. Meskipun dia tahu bahwa sepupunya tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan, Su Jingwen tetap memegang erat jimat bola api itu. Dia sangat berterima kasih kepada Yemo. Yemo berdiri di atas pedang terbang dan terbang ke Hong Kong seperti komet yang melaju kencang. Earth Fin adalah organisasi yang sangat jahat, terbunuh dengan mudah. Semenit setelah organisasi ini ada, Yemo merasa tidak nyaman selama semenit. Yemo merasa sedikit lelah terbang ke Hong Kong karena jaraknya agak jauh. Tingkat kultivasinya masih sedikit rendah. Yemo menemukan tempat yang tidak ada orangnya dan mendarat. Dia bersiap untuk beristirahat sebentar sebelum melepaskan serangga Gu dan mengikutinya ke Raja Gu. Tepat saat langit mulai gelap, esensi kultivasi Yemo pulih. Dia mengeluarkan serangga Gu kuning itu dan melemparkannya. Gu itu berubah menjadi sinar kuning dan menghilang. Yemo mengikutinya dengan kecepatan yang sama cepatnya dengan Gu. Namun, beberapa menit kemudian, serangga kuning itu terbang ke sebuah rumah besi indera spiritualnya dan segera mengikutinya. Gu jatuh ke tangan seorang pria berpakaian biru. Pria itu tampak seperti berusia 40-an tetapi wajahnya sangat suram dan tidak memiliki emosi. Namun, kekuatannya tampaknya tidak jauh lebih rendah dari Tan Jiao. Kekuatannya melampaui tahap tersier tingkat bumi dan merupakan puncak tahap bumi. Ada seorang guru seperti itu yang bersembunyi di kota-kota dan berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat. Yemo yakin bahwa orang itu telah berkultivasi tidak lebih dari 30 tahun. Dia dapat mencapai keadaan ini dalam 30 tahun. Dapat dilihat bahwa orang ini tidak hanya berbakat tetapi metode kultivasinya juga pasti luar biasa. Yemo tahu betapa sulitnya mengolah seni bela diri kuno, dia telah melihat banyak metode kultivasi untuk seni bela diri kuno dan cara mereka membuka meridian sangat buruk. Itu benar-benar buruk dibandingkan dengan metode kultivasi ki spiritual. Bahkan jika Yemo mengolah seni bela diri kuno sendiri, dia akan membutuhkan 5-6 dekade untuk mencapai tingkat bumi dan selama tahun-tahun ini, dia akan membutuhkan ramuan obat untuk mendukungnya. Pria berpakaian biru itu berusia 40-an tahun tetapi sudah setengah jalan menuju alam surga agung. Dapat dilihat bahwa metode kultivasinya sangat kuat. Siapa yang tahu berapa banyak serangga darah esensi yang telah dimakan orang ini untuk mencapai tahap ini? Pria itu memegang serangga Gu kuning yang dilepaskan Yemo saat wajahnya membiru. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa inang serangga ini terbunuh 2 kali dalam waktu yang singkat. Siapa dia? Beraninya kau membunuh inang seranggaku? Jika aku tidak mengubahmu menjadi debu, maka aku akan menyia-nyiakan 30 tahun kultivasi ini. Satiga, kemarilah. Pria berpakaian biru itu berkata dengan marah dan tidak dapat mengendalikan amarahnya saat dia menamparkan meja di depannya hingga berkeping-keping. Seorang pria berpakaian hitam berlari dari samping dan berjalan di depan pria itu. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Raja Gu, Satiga menunggu perintahmu.
Wajah mengerikan pria itu sedikit rileks dan berkata dengan nada dingin, aku menanamkan serangga gu ini beberapa hari yang lalu pada seseorang bernama Hanzai. Karena serangga gu ada di sini, itu berarti Hanzai sudah mati. Aku memerintahkan Hanzai untuk membunuh keluarga Yemo. Karena Hanzai sudah mati, ini berarti kematiannya terkait dengan Yemo. Segera beritahu Sasatu untuk bertanya kepada Yang Jiu tentang situasinya. Kemudian, katakan padanya untuk mengumpulkan semua pembunuh yang dia bisa. Jangan tinggalkan satu orang pun di keluarga Ye Beijing. Bunuh semua orang yang dikenal Yemo. Ya, jawab Sa-3. Lelaki berbaju biru itu mencibir dan menatap serangga gu di tangannya. Aku, Rensa, akan menunjukkan kepadamu akibat telah menyinggung perasaanku dan membunuh inang serangga guku. Tunggu. Pria berpakaian biru itu memanggil dan berkata, setelah menghabisi keluarga Ye, bawa beberapa wanita yang dikenal Yemo ke Chun'an. Aku akan pergi ke sana secara pribadi untuk mempermalukan mereka. Kemudian, urat-urat di kepala pria itu menonjol. Sejak dia memulai debutnya, tidak ada yang berani mengganggunya. Hanya dia yang bisa membunuh orang, siapa yang berani membunuh anak buahnya. Namun hari ini, beberapa anak buahnya dibunuh oleh seorang pemuda berusia 20-an. Dia tidak akan menoleransi hal seperti itu. Sa-3 baru saja mencapai pintu dan ditendang mundur oleh kaki besar yang mundur puluhan meter saat ia menghantam pria berpakaian biru itu. Ia memuntahkan lebih dari 10 suap darah dan mati begitu saja. Seekor gu terbang keluar dan mendarat di tangan pria berpakaian biru itu. Iris mata pria berpakaian biru itu segera menyusut. Satu tendangan dan pengawal pribadinya Sa-3 tewas. Pria ini jelas makhluk yang mengerikan. Dia mendongak dan melihat Yemo yang berjalan masuk melalui pintu perlahan-lahan. Wajahnya tenang seolah-olah dia tidak menendang kaki itu dan Sa-3 terjatuh. Siapa kamu? Meskipun semua orang yang pergi untuk membunuh Yemo tahu seperti apa rupa Yemo, pria berpakaian biru ini belum pernah melihat foto Yemo. Dia tidak mengenal Yemo dan dari lubuk hatinya, dia tidak ingin merendahkan dirinya untuk mengenal Yemo. Meskipun dia tidak mengenal Yemo, dari cara Yemo menendang Sa-3 hingga mati dalam satu tendangan, dia tahu bahwa pemuda ini pasti dapat mengancamnya. Meskipun pemuda itu tidak sekuat dia seharusnya tidak jauh darinya. Dia tidak ingin memulai konflik dengan orang seperti itu. Tidak ada manfaat baginya. Memikirkan hal ini, pria berpakaian biru itu berkata, aku tidak punya dendam denganmu. Mengapa kau membuat masalah di tempatku dan membunuh muridku? Apakah aku harus takut padamu? Yemo mencibir, siapa aku? Tidak ada perseteruan. Akulah Yemo yang akan kau bunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Katakan padaku apakah kita punya perseteruan? Kau Yemo. Wajah pria berpakaian biru itu berubah. Dari suram menjadi heran. Dia tahu bahwa kekuatan Yemo tidak buruk dan memiliki beberapa pukulan mematikan, tetapi paling-paling kekuatannya berada di level hitam, jadi dia tidak peduli sama sekali. Mengenai Yemo yang membunuh banyak orang dari Sekte Heliu, berita itu belum sampai kepadanya. Namun, ketika dia melihat Yemo hari ini, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat mengatakan seberapa kuat Yemo. Hanya orang-orang kepercayaannya yang tahu tempat ini, tidak ada yang tahu bahwa dia tinggal di sini. Bagaimana Yemo menemukannya? Memikirkan hal ini, hati Rensa hancur. Dia membunuh dengan segala cara dan sangat pendendam serta sering membunuh banyak orang tak bersalah. Namun, dia punya standarnya sendiri dan orang-orang yang dia bunuh tidak boleh menjadi ancaman baginya. Jika mereka menjadi ancaman, maka dia akan melawan dan mencoba menghindari konflik sampai dia punya kekuatan untuk mencabut mereka dari akar-akarnya. Namun, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat mengancamnya dan hanya dengan mendengarkan usia Yemo, dia akan tahu bahwa Yemo jelas tidak mengancamnya. Namun, ketika dia melihat Yemo, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Yemo bukan hanya ancaman baginya, tetapi juga makhluk yang tidak lebih rendah darinya. Dia tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu. Jika dia tahu bahwa Yemo sekuat ini sebelumnya, dia tidak akan campur tangan dalam masalah Yemo, apalagi membunuh semua orang di dekatnya. Indra keenam Rensa sangat kuat. Meskipun dia tidak menganggap Yemo sebanding dengannya, dia tidak mau mengambil risiko. Jika dia punya waktu 3 tahun lagi, dia bisa mencapai tahap surga agung. Saat itu, Yemo akan menjadi serangga di matanya. Kemudian, 2 orang lainnya bergegas masuk, penampilan mereka mirip dengan Sa-3 yang baru saja dibunuh Yemo. Kedua orang itu berjalan mendekati Rensa dan berlutut sambil berkata, Raja Gu, kami baru saja menerima berita bahwa Lu Min meninggal di Ninghai, dan Yang Jiu serta Hanzai tidak terlihat di manapun. Kau membunuh semua orang yang kumiliki di Ninghai. Kau baru saja berada di Chun'an pagi ini. Bagaimana kau bisa pergi ke Ninghai untuk membunuh orang? Lalu bagaimana kau bisa muncul di sini? Mata Rensa berubah tajam. Ia telah melihat cara Yemo dan ia tidak ingin melanjutkan ini dengan Yemo, tetapi Yemo adalah orang yang terus membunuh inang serangga gunya. Hal ini membuatnya marah. Ia sudah lupa apa yang akan dilakukan para pembunuhnya di Ninghai. Yemo mencibir dan mengangkat tangannya. 2 bila angin dan 2 orang yang berlutut di tanah juga dibunuh oleh Yemo. 2 serangga gu terbang keluar dengan cepat dan mendarat di tangan Rensa. Kau. Rensa tak kuasa menahan amarahnya lagi dan mengangkat tangannya. Lebih dari 10 sinar berwarna berbeda melesat ke arah Yemo. Rensa ingin menggunakan serangga gu untuk menyerangnya. Yemo mencibir dan menembakkan pusaran Qi. Semua serangga gu terperangkap oleh pusaran Qi. Sebelum mereka bisa keluar, mereka dibakar hingga hangus oleh bola api Yemo. Bau busuk pun tercium dan semuanya berubah menjadi debu beterbangan yang berjatuhan di mana-mana. Rensa menatap tanah yang dipenuhi debu dengan kaget. Dia tercengang. Memang ada orang yang bisa melawan gunya tetapi tidak semudah ini. Baru kurang dari 3 menit dan mereka semua sudah pergi. Pada saat itu, Rensa tahu bahwa jarak antara dia dan Yemo terlalu jauh. Sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menahan pukulan. Yemo adalah penguasa surga yang hebat. Tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya, dia yakin Yemo adalah penguasa surga yang hebat. Jika bukan, dia tidak akan bisa membunuh gunya dengan begitu mudah dan sederhana.
Aku tidak sebanding denganmu. Semua serangga Gu dibunuh oleh Yemo. Darah merembes keluar dari sudut mulut Rensa. Meskipun serangga Gu ini hidup dari saripati kehidupan orang lain, mereka tetap dibudidayakan olehnya. Jiwanya terpengaruh ketika begitu banyak dari mereka terbunuh. Yemo berjalan perlahan beberapa langkah dan berkata, tentu saja kamu bukan tandinganku. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Sebelum aku mati, bisakah kau ceritakan bagaimana kau menemukanku? Mata Rensa menunjukkan keputusasaan. Yemo tahu bahwa Rensa tidak bisa menyerah begitu saja, tetapi Yemo tidak takut dengan apapun yang direncanakan Rensa. Di matanya, Rensa ini paling-paling sama dengan Tan Jiao. Jika pria ini tidak memiliki serangga Gu, bahkan Tan Jiao dapat langsung membunuh pria ini. Gu kuningmu. Aku menangkapnya dan melepaskannya. Tentu saja dia bisa membawaku ke sini. Yemo berkata dengan jelas. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan bila angin. Rensa tampak tercengang saat Yemo memotong salah satu lengannya tanpa suara. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengikuti serangga Gu. Seberapa cepat itu? Namun saat lengannya terpotong, dia bereaksi. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar hitam. Kemudian, dia mundur beberapa meter dan menabrak dinding. Dinding ini benar-benar runtuh. Setelah Rensa menabrak tembok, dia menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Yemo tidak sempat memeriksa kemana Rensa pergi karena pada saat itu, dia merasakan bahaya. Sinar hitam itu meledak dengan aura penghancur di depan Yemo. Yemo berdiri di atas pedang terbang itu dan melesat ke langit tanpa ragu-ragu. Gemuruh, hampir bersamaan, terdengar ledakan keras. Rumah megah itu berubah menjadi puing-puing. Yemo berdiri di udara sambil melihat puing-puing. Dia terkejut dengan ledakan ini. Dia tidak menyangka Raja Gu masih memiliki kartu seperti itu. Jika dia sedikit lebih lambat, bahkan jika dia tidak hancur berkeping-keping, dia akan terluka parah. Sungguh cara yang mematikan. Yemo melihat ke rumah besar yang berasap itu. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang bisa selamat. Ini bukan seni bela diri kuno atau kultivasi. Sinar hitam itu jelas teknologi. Yemo yakin bahwa bahkan kultivator tingkat 3 pengumpul Qi tidak akan bisa menahan ledakan itu dengan mudah. Benda ini jauh lebih kuat dari granat. Terdengar suara petugas pemadam kebakaran. Wajah Yemo menjadi muram. Dia tahu bahwa karena Raja Gu ini menggunakan cara seperti itu berarti dia tidak akan mati sama sekali. Jika dia harus mati, dia tidak perlu menabrak tembok. Jika pedangnya tidak mengiris salah satu tangannya, mungkin Rensa bisa lolos tanpa cedera apapun. Alasan Yemo tidak langsung membunuhnya adalah karena dia ingin mencabut seluruh organisasi dari akarnya. Dia tidak ingin hanya membunuh Raja Gu. Karena dia datang, dia harus membunuh mereka semua. Dia hanya tidak menyangka Raja Gu masih memiliki jebakan seperti itu. Meski begitu, Yemo tidak takut. Dia memindai indera spiritualnya. Beberapa saat kemudian, Yemo menemukan parit yang dalam di balik tembok itu. Parit ini sangat dalam dan dirancang dengan baik. Yemo memperkirakan kedalamannya sekitar 100 meter. Mekanismenya dirancang seperti ini, begitu dinding ditabrak, parit akan muncul. Begitu seseorang jatuh, jaring akan menangkap orang itu dan melepaskannya ke dasar. Lalu, akan ada alat pengangkut di dasar. Meskipun Yemo belum melihat alat ini, dia yakin itu pasti diambil oleh Raja Gu. Mengetahui rute pelarian Raja Gu, Yemo tidak jadi turun ke sana. Ia sedang memikirkan cara di udara. Ia tidak bisa begitu saja masuk ke terowongan seperti itu. Tempat ini digali oleh Raja Gu. Jika ia menanam beberapa bom seperti itu lagi, ia akan terluka parah bahkan jika ia berhasil selamat. Memikirkan hal ini, tepat ketika Yemo ingin pergi, pemadam kebakaran sudah ada di sini. Gemuruh. Terdengar ledakan keras lagi dan tak jauh dari sana. Terjadi ledakan besar yang pecah dari dasar tanah dan mengguncang gedung di dekatnya. Sangat kejam. Yemo menatap ledakan itu dengan dingin. Dia ingin membunuh Raja Gu ini dengan lebih putus asa. Jika dia menindaklanjutinya saat itu, dia tidak akan bisa lolos dari ledakan itu apapun yang terjadi. Dapat dilihat bahwa Raja Gu ini benar-benar penuh perhitungan. Dia dapat menggali terowongan yang begitu panjang di bawah tanah. Dari sini, dapat dilihat bahwa bukan hanya kekayaannya yang mencengangkan tetapi dia juga memiliki hubungan yang mendalam. Biasanya, siapa yang berani menggali terowongan bawah tanah di kota sibuk ini selain pemerintah? Namun karena hal ini terbongkar, mungkin sekelompok orang korup lainnya akan ikut terangkat keluar. Yemo tidak peduli dengan hal ini. Dia menghilang dan mengeluarkan serangga Gu lainnya. Dia menandainya dengan indera spiritual dan melepaskannya. Kemudian, dia melanjutkan. Puluhan kilometer dari rumah besar yang meledak, di sebuah rumah pribadi, Rensa muncul dari lift bawah tanah dengan wajah pucat. Saat ini, dia telah kehilangan lengannya tetapi merasa beruntung masih hidup. Persiapan yang telah dia buat bertahun-tahun lalu akhirnya berguna. Jika dia tidak memiliki rute pelarian bawah tanah, dia pasti sudah dibunuh oleh Yemo sekarang. Yemo, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Kata Rensa dengan penuh niat membunuh. Dia tidak menyangka Yemo begitu menakutkan. Dia sama sekali tidak bisa melawan di bawah tangannya. Meskipun dia memiliki banyak cara yang belum pernah dia gunakan, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Yemo. Dia bahkan tidak menyangka ledakan terakhir itu bisa membunuh Yemo. Jika Yemo mati semudah itu, maka dia tidak akan terlalu sulit dihadapi. Namun, yang terbaik adalah dia terbunuh oleh ledakan itu. Bahkan jika tidak, Rensa memperkirakan setidaknya Yemo akan terluka. Tidak peduli bagaimana Yemo, dia tidak akan melepaskannya. Setelah tangannya pulih, dia akan memberi Yemo pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Namun, di lubuk hatinya, dia masih berharap Yemo mengikutinya ke dalam terowongan bawah tanah dan terbunuh dalam ledakan itu. Raja Gu. Seorang pria lain berjalan mendekat dan berlutut dengan satu kaki. Ekspresi wajahnya sangat hormat. Mengenai lengannya yang patah, seolah-olah dia tidak melihatnya. Segera siapkan helikopter, aku harus pergi dari sini. Rensa berkata dengan dingin. Iya.
Jawab pria itu dan segera pergi. Tak lama kemudian, terdengar suara helikopter di lapangan. Yemo mengikuti serangga Gu, berlarian sebentar sebelum akhirnya tiba di sebuah rumah pribadi. Tepat saat dia masuk, dia melihat sebuah helikopter terbang. Yemo mengemasi serangga Gu dan mengikuti helikopter itu dengan pedang terbangnya. Helikopter itu mendarat di sebuah pulau di Laut Selatan. Pulau ini milik Rensa. Itu adalah tempat baginya untuk bercocok tanam dan berlibur. Sekarang, tempat itu adalah tempat berlindung. Rensa turun dari helikopter. Lengannya yang patah sudah berhenti berdarah, obat-obatan yang digunakannya semuanya bermutu tinggi. Hanya saja kali ini dia yang paling terluka, hal ini membuatnya sangat marah. Tidak peduli jika Yemo terbunuh, dia tidak akan menyerah pada rencana pembantaiannya. Yemo, aku bersumpah di sini hari ini, jika aku tidak membunuh semua orang di sekitarmu, aku. Rensa belum selesai bicara dan tiba-tiba sebuah suara memotong perkataannya. Apa rencanamu? Suara dingin Yemo terdengar di telinga Rensa. Rensa berbalik dan menatap Yemo yang tiba-tiba muncul seolah-olah dia adalah hantu. Dia benar-benar membeku. Terlepas dari apakah Yemo tahu tentang pulau pribadinya ini, bahkan jika dia tahu, bagaimana dia bisa datang ke sini secepat ini? Dia naik helikopter, apakah dia bisa terbang atau semacamnya? Kamu manusia atau hantu? Kemunculan Yemo yang tiba-tiba di luar pemahaman Rensa. Dia tidak dapat membayangkan orang hidup berteleportasi dari Hong Kong ke pulau ini. Yemo mencibir, bukankah kau baru saja bersumpah untuk membunuhku? Apa, kau takut sekarang karena aku di sini? Aku di sini untukmu membalas dendam. Hati Rensa tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa Yemo benar-benar ada di sini. Kekuatannya melampaui pemahamannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yemo datang ke sini, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan sekarang. Bagaimana kau bisa membiarkanku hidup? Apapun yang kau katakan, aku bisa melakukannya. Aku bersedia menjadi binatangmu. Rensa memahami situasinya dan berlutut tanpa ragu-ragu. Biasanya, orang lain selalu berlutut padanya, tetapi sekarang, ini adalah pertama kalinya dia berlutut di hadapan orang lain untuk hidup. Dia bersedia melakukan apa saja untuk hidup. Dia menunduk dan putus asa. Dia melihat bahwa di belakang punggung Yemo, anteknya telah mengeluarkan senapan serbu dari helikopter dan hendak menembak ke arah punggung Yemo. Pada saat ini, jantung Rensa berdetak kencang, tetapi dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Dia hanya ingin anak buahnya segera melepaskan tembakan. Yemo bahkan tidak melihat dan langsung melemparkan bola api. Rumble, helikopter dan pria yang membidiknya semuanya meledak menjadi kobaran api yang membumbung ke udara. Rensa melihat ledakan itu beberapa meter jauhnya, panas yang membakar telah membakar rambutnya tetapi hatinya menjadi dingin lagi. Yemo tampaknya tidak melihat helikopter terbakar tidak jauh dari sana. Dia sama sekali tidak terpengaruh dan hanya menatap Rensa dengan jelas dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan anjing gila menggigit lagi. Jika kamu tidak mati, aku tidak bisa tenang. Bagiku, kamu hanyalah seekor semut. Melihat Rensa yang masih berlutut di tanah, Yemo tersenyum, jika kau memberitahuku bagaimana cara mencabut organisasimu dari akarnya, mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Rensa tiba-tiba bergegas maju sambil menarik kapak lembut dari pinggangnya dan menebas ke arah dantian bawah Yemo. Yemo pernah melihat cambuk dan pedang yang lembut, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kapak yang lembut. Namun, Rensa telah kehilangan lengannya, tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan dapat mencapai Yemo. Yemo melambaikan tangannya dan lengan Rensa yang lain jatuh ke tanah. Kapak itu ditendang kembali oleh Yemo dan menghantam kaki Rensa dan memotongnya seperti tahu. Yemo melangkah maju dan menamparkan kepala Rensa sambil berteriak dingin, katakan padaku, aku ingin membunuh semua iblis bumi, metode apa yang kau miliki? Rensa menunjukkan ekspresi berjuang di matanya, tetapi sesaat kemudian dia kehilangan arah dan bergumam, aku punya Raja Gu. Jika sesuatu terjadi pada Raja Guku, semua serangga Gu di bawahku akan menyerang inangnya dan terbang kembali. Sesederhana itukah? Yemo sekali lagi melihat perjuangan di mata Rensa dan kagum dengan kekuatannya. Dia segera bertanya, apakah kamu pemimpin organisasi Earthfin? Tidak, iblis bumi diciptakan oleh Sa-1. Setelah aku datang, aku menanamkan Gu di dalam dirinya agar dia melayaniku. Rensa menjawab dengan sangat cepat kali ini. Yemo tidak menyangka bahwa iblis bumi yang terkenal di dunia ini sebenarnya adalah organisasi boneka. Kalau begitu, dia tidak punya alasan untuk ragu. Yemo mengeluarkan bola hijau tua dari Rensa. Ada serangga Gu tergeletak di sana. Esensi darah dan kekuatan hidup pada serangga Gu ini jauh lebih kuat daripada yang dihancurkan Yemo. Rensa juga sudah sepenuhnya terbangun. Dia melihat Yemo memegangi Raja Gu dan wajahnya berubah dengan cepat. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar sekarang dan hatinya penuh dengan kebencian. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa seseorang yang ia pikir dapat ia bunuh dengan mudah akhirnya membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Keengganan di matanya tampak dalam. Yemo tiba-tiba teringat pada insiden Sekte Heliu dan bertanya, apakah kamu memberitahu Sekte tersembunyi bahwa aku mendapatkan koral darah? Bagaimana kamu memberitahu mereka? Seolah tahu bahwa ia akan tetap mati, Rensa berhenti mengatakan apapun tetapi diam-diam mencoba menghancurkan aortanya. Yemo memindai indera jiwanya dan segera tahu apa yang Rensa coba lakukan. Dia mencoba menyelamatkan jiwanya dengan bunuh diri. Yemo tidak berpikir dua kali sebelum melemparkan bola api yang mengelilingi Rensa. Rensa tercengang. Dia sudah menganggap Yemo sebagai orang yang paling berbahaya, tetapi tidak menyangka bahwa dia bisa tahu bahwa Yemo berusaha melindungi jiwanya. Apakah Yemo benar-benar manusia? Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Itu adalah lolongan terakhir dari api. Yemo berkata dengan dingin, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu, tetapi sekarang, kamu belum akan mati. Kamu bisa tinggal di api itu untuk sementara waktu. Akhirnya, mata Rensa menunjukkan bahwa semua harapan telah hilang. Jika dia memiliki kesempatan lain, dia lebih suka menyinggung seluruh sekte tersembunyi daripada Yemo.
Matanya perlahan-lahan menjadi mati. Ye Mo menatap Raja Gu di tangannya. Jika dia hanya akan membunuhnya seperti itu, dia merasa itu akan sia-sia. Dia tahu bahwa meskipun Raja Gu ini memiliki kaliber yang sangat rendah di alam kultivasi, dia cukup kuat di bumi. Meskipun dia merasa itu sia-sia, Ye Mo tetap membungkus Raja Gu dalam bola api. Dia tahu bahwa meskipun dia menyimpannya, dia tidak akan bisa membuatnya tetap hidup. Dia tidak tahu bagaimana cara menyimpan Gu. Raja Gu berjuang di dalam bola hijau tua itu, tetapi di dalam api, perjuangannya sia-sia. Setengah menit kemudian, ia akhirnya berhenti berjuang dan berubah menjadi abu bersama bola hijau tua itu. Pada saat yang sama, di lusinan tempat di bumi, para pembunuh iblis bumi itu semuanya diserang oleh serangga Gu. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka berubah menjadi tubuh tanpa darah dan serangga Gu menghilang ke langit. Ye Mo duduk di pulau kecil. Serangga Gu terus terbang kembali, Ye Mo tahu ini karena Rensa belum mati. Saat fajar menyingsing, Ye Mo telah membakar semua serangga Gu. Melihat Rensa yang hampir kehabisan napas, dia melemparkan bola api lagi dan Rensa ini benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ketika serangga Gu menyerang inangnya, di sebuah ruang bawah tanah di sebuah kuil di Hong Kong, seorang pria berwajah pucat duduk di tanah menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan serangga Gu. Dia adalah kepala asli iblis bumi, Sa-1. Berbeda dengan orang lain, dia tahu sejak awal bahwa dia telah diubah menjadi alat kultivasi bagi Raja Gu. Ketika waktunya tiba, dia akan dimangsa. Namun, mengetahui adalah satu hal dan menghindarinya adalah hal lain. Ia tahu bahwa jika Raja Gu tidak membutuhkannya untuk melayani, ia pasti sudah lama pergi. Saat istana Raja Gu hancur, dia tahu kesempatannya telah tiba. Raja Gu selalu membunuh orang dan sekarang, dia akhirnya menemui ajalnya. Sa-1 sedang menunggu kesempatan ini. Saat istana hancur, dia membawa kedua orangnya ke ruang bawah tanah. Meskipun Sa-1 dikendalikan oleh serangga Gu, ia menggunakan koneksinya dan memiliki informasi yang jauh lebih baik daripada Rensa. Rensa sangat pendendam, sejak dia datang ke Earthfin. Organisasi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, telah berubah menjadi mesin pembalasan. Jadi, Sa-1 memikirkan segala cara yang bisa dilakukannya untuk membantu iblis bumi menemukan musuh yang kuat, dan kali ini, mereka mencari masalah dengan Ye Mo. Ye Mo masih terlalu muda dan dia tidak menyukai Ye Mo, tetapi setelah menyelidiki Ye Mo, dia mulai menaruh harapan pada Ye Mo. Dia menyembunyikan kemampuan Ye Mo yang sebenarnya dari Rensa, hanya agar Rensa bisa mengganggu Ye Mo. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sesuai rencana. Bahkan Sa-1 tidak menyangka Ye Mo akan bertindak secepat itu. Ye Mo berada di Chun'an pada pagi hari dan pada malam harinya, dia sudah datang ke Hong Kong. Sa-1 membawa dua orang ke ruang bawah tanah. Dia tahu bahwa Rensa punya rute pelarian bawah tanah. Bahkan dia tidak tahu bagaimana cara masuk. Tepat ketika dia mengira Ye Mo tidak bisa membunuh Rensa, kedua orang itu dan dirinya mulai diserang oleh serangga Gu. Hal ini membuat Sa-1 sangat terkejut dan gembira. Dia tahu bahwa hal seperti itu hanya akan terjadi ketika Raja Gu terbunuh. Jadi ketika Gu mulai menyerang, Sa-1 juga mulai melawan. Selama 10 tahun terakhir, dia terus memikirkan cara untuk melawan Gu yang melahapnya. Akhirnya, dia menemukan satu cara. Mutilasi. Dia memaksa Gu itu masuk ke dalam satu lengan dan memotong lengan itu. Kemudian, dia cepat-cepat masuk ke ruang logam dan menutup pintunya. Setelah memakan saripati darah lengan itu, Gu itu tidak dapat menemukan Sa-1 dan terbang bersama serangga Gu lainnya. Meskipun Sa-1 kehilangan lengannya, dia mengeluarkan serangga Gu dan sangat senang. Dia tidak berani tinggal di ruang bawah tanah dan segera melarikan diri. Begitu Su Jingwen mengemasi jimatnya, dia teringat apa yang terjadi saat dia datang. Dia terlalu marah pada sepupunya, itu sebabnya dia pergi. Dia memikirkan apa yang terjadi dengan Ye Mo dan sepupunya dan baru ingat Ye Mo mengatakan sesuatu tentang seseorang yang mencoba membunuhnya. Karena orang-orang itu akan membunuhnya, itu berarti mereka juga tidak akan membiarkan Ye Mo pergi. Lalu, apa yang akan terjadi pada Ye Mo? Namun dalam sekejap, Su Jingwen menyadari bahwa dia terlalu histeris. Jika sesuatu akan terjadi pada Ye Mo, bagaimana dia bisa datang ke sini dan memberinya jimat bola api? Mengetahui kekuatan Ye Mo, karena dia tahu bahwa ada seseorang yang mencoba membunuhnya, dia akan memiliki cara untuk mengatasinya. Meskipun dia memikirkan hal ini, Su Jingwen masih merasa sedikit bersalah. Dia pergi lebih dulu karena marah dan bahkan tidak peduli dengan situasi Ye Mo. Dia bertanya-tanya apakah Ye Mo akan kembali. Su Jingwen duduk di dalam mobil dan menunggu cukup lama, tetapi tetap tidak melihat Ye Mo. Dia menyalakan mobil dengan kecewa. Saat ini, suasana hatinya agak buruk. Itu karena sepupu yang tumbuh bersamanya menjadi sangat kasar, berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Apakah itu masih sepupu yang membantunya apapun yang terjadi? Dia tidak bisa melupakan kata-kata yang diucapkan sepupunya hari ini. Su Jingwen menggelengkan kepalanya dan mencoba menyingkirkan semua hal ini. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana Ye Mo menangani para pembunuh, tidak pantas baginya untuk tetap berada di luar. Memikirkan hal ini, Su Jingwen tidak ragu untuk pulang. Ketika Su Jingwen tiba di rumah, dia melihat sepupunya sedang berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Raut wajahnya langsung berubah. Melihat Su Jingwen kembali, ibunya Muan tersenyum dan berkata, "Xiao Wen, sepupumu sudah lama menunggumu, dia bilang dia ada urusan denganmu." Su Jingwen mengusap dahinya dan berkata dengan jelas, "Bu, aku merasa tidak enak badan hari ini, aku mau istirahat." Kemudian, dia bahkan tidak melihat ke arah Xie Weizhen dan hanya berbalik untuk pergi. Muan menatap putrinya dengan heran. Meskipun putrinya tidak pernah menyukai Xie Weizhen, dia tidak pernah bersikap seperti ini hari ini. Meskipun Muan ingin Su Jingwen dan Xie Weizhen bersama, dia tetap menghargai pikiran putrinya. "Jingwen, hari ini semua salahku. Aku datang untuk meminta maaf. Tolong maafkan aku. Aku minta maaf." Xie Weizhen melihat ini dan berdiri sambil meminta maaf. Nada bicaranya sangat tulus dan serius. "Xiao Wen." Muan tanpa sadar mengira putrinya sedang sedikit kesal.
Bahkan jika Xie Weizhen melakukan kesalahan, dia datang ke sini untuk meminta maaf. Apalagi yang tidak bisa mereka selesaikan. Su Jingwen menatap Xie Weizhen dengan dingin, kau menunjukku dan memanggilku wanita yang tidak tahu malu. Kenapa kau meminta maaf padaku? Pergi saja. Aku tidak menganggapmu sebagai saudara lagi. Kau tidak perlu mengatakan apapun lagi, Xie Weizhen. Pergi. Muan mendengar perkataan Su Jingwen dan wajahnya pun ikut tenggelam. Tidak peduli apa yang terjadi di antara keduanya, apa hak Xie Weizhen untuk menyebut putrinya tidak tahu malu.